Sharing aja. Oke, Kak Yesi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Yesiana Ida Kusnayain, bisa dipanggil Yesi. Dan saya merupakan alumni UWRD Beasiswa Unggulan tahun 2018 sampai tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan nih bagaimana tips and trick cara membuat esai beasiswa, entah beasiswa PMDSU atau beasiswa unggulan maupun beasiswa yang lainnya. Karena pada dasarnya esai itu hampir mirip-mirip seperti itu. Oke, izin share screen ya. Hmm. Oke. Udah kelihatan belum screen Udah masuk, saya? Kak Yesi. Udah. Bentar ya, ini kayak agak ngelag di laptop. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke bagaimana tips and trick mengerjakan esai dari khususnya pada esai beasiswa unggulan, mungkin aku akan nge-review sedikit nih, apa sih itu beasiswa unggulan dan targetnya itu apa sih, visinya mereka itu apa sih, mungkin cuma sekedar sedikit aja pembahasannya. Dan pada dasarnya beasiswa unggulan merupakan beasiswa pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk putra-putri bangsa Indonesia yang lolos seleksi sesuai dengan program studi prioritas Mendikbud dan nasional. Jadi kalau di beasiswa unggulan itu kita itu akan diprioritaskan nih kalau misalkan kalian itu dari orang yang berprestasi, habis itu dari kalangan pegawai Kemendikbud atau dari orang-orang dari daerah 3T itu sangat diprioritaskan dan sangat worth it banget untuk didapetin gitu. Nah, visinya mereka itu adalah melahirkan kader terbaik bangsa yang memiliki pemahaman kebangsaan secara komprehensif, integritas dan kredibilitas tinggi, kebahagiaan yang moderat, serta peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara. Nah, adapun tujuan dari bahasa unggulan ini, yang pertama yaitu sasarannya yaitu peraih medali atau penghargaan Olimpiade. Tak bisa dipungkiri bahwa kalau beasiswa unggulan kan ada dua skema tuh, ada beasiswa untuk masyarakat berprestasi dan pegawai Kemendikbud. Jadi kalau kalian masuknya ke masyarakat berprestasi, kan harus punya prestasi dulu nih, prestasi di bidang akademik maupun non akademik, baik di nasional maupun internasional. Atau misalkan kalian, aduh kayaknya aku tuh apa namanya cuma dapat di provinsi deh atau kabupaten atau bahkan cuma menang di sekolahan aja, itu nggak apa-apa, kalian bisa masukin karena memang kita nggak pernah tahu mereka itu nyeleksinya seperti apa atau mereka itu nyeleksinya lebih ditekankan pada prestasi seperti apa. Karena menurut pengalaman aku, dulu itu ada temanku yang dia itu prestasinya nggak terlalu outstanding. Dia tuh cuma menang lomba poster di sekolah aja. Jadi tingkat sekolah doang. Bahkan ada yang cuma peserta webinar kayak gitu. Tapi dia aktif sebagai best partisipan gitu. Dan ternyata pada akhirnya dia lolos kayak gitu. Karena mungkin BU itu punya tujuan yang lain. Dia tuh pengen melahirkan kader-kader yang punya semangat tinggi dan motivasi tinggi. Jadi kalau kalian merasa aduh aku nggak pernah menang, aku nggak pernah itu, don't worry karena dicoba dulu karena kita nggak tahu mereka itu mencarinya ditekankan pada apa. Kalau misalkan kalian udah punya prestasi, juara ataupun pernah memenangkan suatu perlombaan itu sangat lebih baik lagi. Karena kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Adik kelasku dulu waktu pas tahun 2020 dia itu mencoba untuk ikut bahasa unggulan. Secara akademik dia bagus banget. Secara prestasi dia juga bagus banget. Dia pernah menang lomba berbagai lomba, bahkan waktu pas daftar bahasa unggulan dia udah menang lomba internasional. Tapi kenyataannya dia nggak lolos beasiswa unggulan. Jadi ada faktor X atau faktor-faktor yang kita nggak tahu mereka itu nilai seperti apa. Jadi kita coba dulu dimaksimalkan persyaratannya, dimaksimalkan motivasinya, dimaksimalkan esainya seperti itu. Nah, benefitnya beasiswa unggulan itu buat siapa aja sih? Biasanya tuh buat beasiswa baru. Jadi kalau kalian baru masuk kuliah, terus udah dapat LOA, itu boleh banget ikut apa beasiswa unggulan gitu. Kalau beasiswa baru itu biasanya kalau kita daftar dari awal itu dapat 8 semester atau full full um, full budget gitu loh.
Jadi dari semester 1 sampai semester 8. Kalau dulu itu aku mahasiswa ongoing. Jadi aku baru daftar itu semester 2 waktu studi. Jadi waktu pas semester 1 sama semester 2 itu masih belum dapat beasiswa. Baru dapatnya itu semester 3 sampai lulus kayak gitu. Nah, itu disebut mahasiswa ongoing. Nah, persyaratannya tuh sekarang cukup berbeda ya sama beasiswa unggulan pada sebelumnya. Kalau dulu itu kita tuh nggak diwajibkan ada punya sertifikat bahasa Inggris. Kalau sekarang itu sangat diwajibkan entah S1, S2 ataupun S3. Nah, kalau selain itu dulu tuh nggak ada persyaratan untuk kemampuan bahasa Indonesia. Namun sekarang ada persyaratan bahasa Indonesia. Mungkin ada peningkatan sasaran yang lebih apa namanya lebih kompleks ya. Jadi kayak yang disasar itu benar-benar tepat sasaran dan memiliki kredibilitas yang bagus ya. Nah, untuk kalian untuk teman-teman S1 itu mungkin bisa disiapkan TOEFL minimal 500 atau IELTS minimal 5. Dan karena itu BU itu merupakan beasiswa untuk yang sudah diterima, jadi jangan lupa ada LOA. Jadi kalau misalkan masyarakat untuk mahasiswa ongoing itu biasanya pakai surat keterangan aktif kayak gitu, bisa minta ke bagian akademik sekolah universitas. Nah, terus jangan lupa juga ada bukti prestasi, itu juga sangat penting dan krusial. Menurut saya itu adalah hal yang krusial juga selain isai, karena itu bisa mencerminkan, oh, karena kan daftarnya adalah masyarakat berprestasi, berarti harus punya prestasi dong, gitu. Entah prestasi akademik maupun non, kayak gitu. Terus untuk S2 berbeda juga pada tahun lalu. Di S2 itu juga sama, ada surat kemampuan bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atau Balai Bahasanya Kemendikbud. Biasanya itu kan bisa mengakses di UKBI .co.id kalau nggak salah itu. Dan TOEFL-nya juga ada kenaikan. Kalau tahun lalu itu minimal 500, kalau tahun sekarang udah 550. Jadi kayak sudah setara sama LPDP dan BPI seperti itu. Nah, untuk jenjang S3 juga mirip sama jenjang S2. Mungkin di sini nanti ditambahin apa namanya proposal rencana riset kayak gitu. Untuk teman-teman yang di sini yang mau ngambil S3 bisa banget nih disiapkan semuanya. Terus habis itu surat rekomendasi, guys. Jadi kalau kalian tuh rekomendasi tuh ada yang bilang dari petinggi-petinggi aja kayak gitu. Misal dekan atau kepala sekolah gitu. Tapi kalau aku dulu itu malah justru bukan petinggi, malah aku adalah dosen biasa, dosen yang ngajar aku. Yang penting tuh dosennya tuh tahu aku banget gitu loh. Jadi mereka itu ngasih rekomendasi tuh benar-benar menjelaskan secara komprehensif kepribadianku seperti apa, bukan masalah tinggi-tinggian jabatan kayak gitu, tapi bagaimana that person know who you are well, gitu. Kayak nicely gitu lah gitu. Jadi kalau dulu tuh aku cuma dosen doang dan dulu sempat insecure juga ya karena waktu teman-teman daftar itu bahkan ada yang datangannya rektor, ada juga datangannya tuh dekan, ada yang kepala sekolah kayak gitu dan aku tuh cuma dosen doang. Ternyata ketika hasilnya sudah keluar mereka malah nggak lolos, malah yang lolos itu yang dosen-dosen biasa yang mereka itu memberikan rekomendasi yang cukup komprehensif yang menjelaskan kepribadian kita itu seperti apa secara lebih nyata kayak gitu sih. Terus jangan lupa pakai format BU. Jadi kalian jangan, aduh improve, pengen kreatif, improve pakai format yang lain kayak gitu. Soalnya banyak case-nya. Karena menurutku tuh mahasiswa S1 kan cukup kreatif ya. Dulu itu masih banyak teman-temanku tuh dia tuh improve saya rekomendasi yang apa namanya diketik sendiri, terus habis itu dimodif sendiri, pakai format sendiri kayak gitu. Hasil mereka nggak lolos administrasi kayak gitu. Jadi nurut aja. Gitu. Terus habis itu surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa pihak lain kayak gitu. Ini juga cukup penting karena kebanyakan dulu itu ada orang yang cukup maruk ya. Maruknya itu pengen dapat banyak beasiswa jadinya kayak ya udahlah tulis aja gitu. Tapi kita harus perlu ingat bahwa semua data-data kita tuh punya database meskipun kalian mencoba daftar beasiswa misal keterima di beasiswa apa ya, misal bidik misi atau KIPK atau beasiswa yang lainnya, tapi kan juga mencoba untuk daftar beasiswa unggulan itu mereka tuh punya database kita, jadi kita kan nggak boleh apa namanya main-main kayak gitu. Harus tetap kalau misal belum belum apa namanya menerima beasiswa itu dari pihak lain kayak gitu. Karena nanti sanksinya cukup cukup apa ya cukup mengerikan sih kayak gitu. Nah, ini contoh dari surat keterangan LOA ataupun transkrip nilai. Jadi kalau misalkan kalian
dari S1 masih maba kan masih belum punya KHS tuh. Nah, itu bisa pakai transkrip nilai rapor kayak gimana. Itu bisa banget kayak gini contohnya sebelah kanan itu contoh surat keterangan nilai rapor. Terus habis itu kalau misalkan TOEFL jangan lupa pakai TOEFL ETS, jangan TOEFL prediction atau TOEFL gratis yang hasilnya langsung nggak resmi gitu loh. Itu jangan. Kalau bisa harus pakai TOEFL yang eh, disetujui oleh Kemendikbud kayak ETS dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini contoh, mungkin kita langsung masuk ke topik esainya ya. Karena esai pada bahasa unggulan saat ini itu cukup berbeda sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita punya tema besar yaitu Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Cuman untuk saat ini itu tuh diganti temanya guys. Jadinya kalian tuh harus memperhatikan. Temanya untuk saat ini itu adalah kontribusi setelah lulus perkuliahan. Itu kayak gimana? Itu hampir mirip sama beasiswa BPI ataupun beasiswa LPDP. Hampir mungkin karena pihak Kemendikbudnya nggak mau riwah ya, karena hampir mirip-mirip juga, akhirnya disamain rata. Jadi pada dasarnya kalau misalkan kalian itu mau membuat suatu esai atau suatu karya ilmiah atau apapun itu kalian harus concern dulu nih atau bikin storytellingnya. Storytelling itu kayak gimana sih Kak? Gitu. Storytelling itu kayak gambaran besar setiap paragraf itu mau bahas apa. Jangan langsung nulis doang gitu. Tapi kan tuh harus bikin kayak nanti paragraf 1 aku jelasin apa namanya tentang introduction nih. Paragraf 2 aku jelasin tentang apa namanya perjalananku selama SMK atau selama SMA dulu tuh ngapain aja, ikut organisasi apa aja. Terus habis itu paragraf 3 jelasin prestasi, 4 jelasin tentang bagaimana proses aku mendapatkan kampus atau mendapatkan suatu hal yang gede atau yang luar biasa kayak gitu. Terus habis itu dilanjutin semuanya kayak gitu. Nah, kalau kalian nggak bikin outline dulu atau storytelling, nanti kalian nggak bisa bikin apa namanya alur pemikiran. Karena menurut aku itu sangat penting ya. Ketika kalau kalian menulis terus tiba-tiba tuh alurnya maju mundur, itu yang baca tuh bakalan lebih bingung lagi. Jadi kalau bisa itu kalian alurnya itu kalau maju ya maju semua, kalau mundur ya mundur semua. Atau misalkan kalau dikombinasiin itu tuh benar-benar perpindahannya atau conjunction-nya itu harus benar-benar clear kayak gitu. Makanya ada perlunya outline dan perlunya storytelling itu kayak gitu. Dan jangan lupa untuk direview kembali apakah kata-katanya itu ada yang ambigu atau ada yang kurang jelas kayak gitu. Nah, kalau dulu waktu pas aku ngejain esai ini BU, dulu tuh aku tuh masuk yang kelulus ya, karena memang waktu daftar beasiswa unggulan itu aku nggak tahu sedikit pun informasi tentang BU. Jadi itu aku cuma bermodalkan apa ya, bermodalkan esai yang disebar di internet, terus habis itu aku dapat saran-saran dari dosen. Jadi dulu tuh aku tuh sering review ke dosen, meskipun dosennya juga belum pernah jadi award di beasiswa unggulan, tapi kayak aku review aja apakah bacaanku itu sudah sistematis nggak sih, apakah apa namanya kontenku tuh udah keluar nggak sih brandingku kayak gitu. Nah itu dulu tuh aku kayak gitu, karena memang nggak tahu ya tahun 2018 tuh aku dulu tuh nggak ikut grup apa-apa, jadi kayak daftar itu bener-bener ya udah daftar lihat persyaratannya di web terus habis itu bikin terus aku review sendiri terus aku review sama dosen nggak kepikiran untuk review sama kakak-kakak yang pernah nerima kayak gitu loh. Jadi kayak waktu pas aku udah keterima aku langsung mikir kenapa dulu aku nggak minta tolong ke kakak-kakak yang sudah menerima ya gitu. Tapi ya untungnya dosen aku tuh aware di beasiswa LPDP jadi kayak uh, apa namanya dikasih tahu oh ini kamu kurang ini nih kamu kurang perpindahan antar paragraf itu kurang tepat, kamu terlalu habis bahas A, tiba-tiba langsung bahas C, terus B, kayak gitu. Itu dulu tuh kayak gitu. Jadi mereka itu cuma koreksi tentang konten doang, gitu. Tapi memang mirip-mirip kayak gitu. Terus habis itu saran dari aku kalau misalkan bikin esai itu jangan terlalu dilebih-lebihkan atau hiperbola, guys. Jadi kalau misalkan kalian tuh tiba-tiba kayak gini ya, misalkan terlalu dilebih-lebihkan tuh kayak aku tuh gak pernah menang lomba jadinya itu aku tuh kayak udah putus asa dan aku tuh gini 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 jadinya itu aku coba tuh hal-hal yang lebih lain dan uh, intinya itu kayak lebih banget dan hiperbola banget itu malah bikin esaimu tuh gak terlihat elegan dan tidak terlihat natural lah gitu loh. Jadi kayak bukan pribadimu banget. Bahkan kayak istilahnya itu kalau istilah gaulnya itu kayak menye-menye banget gitu loh. Jadi kalian tuh harus benar-benar profesional dan elegan gitu. Nah,
biasanya kalau dalam esai apapun itu, kalau paragraf pertama itu biasanya itu introduction kalian tuh siapa sih, terus dari mana, terus apa namanya itu, hmm, sikapnya kayak gimana nih, kayak skillnya tuh kayak aku tuh orangnya berpikir kritis, aku tuh orangnya humble loh, gini-gini itu dijelaskan di paragraf pertama. Terus habis itu dijelaskan juga mengenai kayak milestone, roadmap hidup kalian tuh kayak gimana. Kayak misalkan dulu tuh aku SD-nya di sini dan sini 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 kayak gitu. Kalau dulu sih waktu aku BU, so far kayak gini. Paragraf satu itu masih introduction dan menjelaskan secara singkat prestasi yang pernah aku dapat. Nanti di next paragraph itu baru jelaskan secara detail. Kayak misal nih, kan ini kan secara gamblang ya, SD-nya itu tahun sekian, SMP-nya sekian, SMK-nya sekian, terus pernah lomba apa gitu ya. Terus itu nanti selanjutnya itu aku lebih detail. Jadi kayak SMP-ku tuh aku ngapain aja selama SMP kayak gitu. SMA-nya aku ngapain aja. Itu sih kalau dulu aku ya. Karena menurutku biar depan itu si pihak beasiswa itu biar bisa tahu gambaran aku tuh kayak gimana. Terus nanti kalau misalnya mereka udah kepo, itu mereka bakalan lanjutin ke in detailnya yang paling bawah kayak gitu. Jadi kayak istilahnya kalau dalam riset itu ini abstraknya kayak gitu. Hampir mirip ya. Tapi style penulisan esai itu kadang-kadang beda-beda. Ada juga mereka itu membawa latar belakang atau permasalahan permasalahan di daerahnya itu ada juga. Karena dulu itu aku mikirnya ini adalah personal statement, jadi kayak udah aku nitik beratin ke pribadiku dulu kayak gimana. Kayak gitu sih. Nah, terus habis itu yang seperti aku ngomongin tadi, paragraf selanjutnya tuh menjelaskan secara detail milestone selama aku jadi mengikuti perlombaan di SMP ataupun SMA. Terus habis itu tuh di situ tuh kan aku jelasin tentang kegagalan, terus habis itu aku mencoba untuk lagi dan lagi kayak gitu. Jadi kayak itu menjelaskan kalau misalkan aku review dulu ini sekarang ini punya aku kayak menjelaskan aku tuh nggak pernah putus asa gitu loh. Jadinya selama aku gagal aku nggak pernah kayak ya udahlah aku nggak ikut lagi gitu. Tapi aku mencoba untuk bangkit, menjadikan kegagalan itu jadi pengalaman dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak itu menggambarkan kalau diri kalian itu punya motivasi yang tinggi untuk bergerak maju atau punya growth mindset kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian itu merasa kayak, aduh kayaknya aku gagal, terus habis itu gak mau lagi, ya aku takut, aku insecure, itu malah konotasinya di BU itu kayak, wah ini anak terlalu putus asa nih, kurang kurang ada semangat, karena kan mereka kan tujuan utamanya kan untuk mencari bibit-bibit putra putri yang punya motivasi tinggi untuk mengenyam pendidikan, untuk mengharumkan nama bangsa kayak gitu, punya jiwa nasionalisme seperti itu. Nah, terus habis itu selanjutnya setelah aku jelasin tentang detailku selama aku perlombaan. Nah, dari perjuanganku tadi itu aku dapatin apa sih yang aku dapat outputnya, karena dulu aku masih baru S1, jadinya aku bisa keterima di universitas negeri atau PTN dan sebagainya dari perjuangan yang telah aku perjuangkan sebelumnya. Jadi kayak istilahnya itu kalau misalkan kalian di LPDP itu ada STAR, ada metode STAR, ada situational task, achievement, and result. Jadi kayak situasinya tuh kayak gimana sih dulu aku gagal gini ini. Habis itu tasnya tuh kayak gimana, karena aku gagal aku tetap mencoba terus, aku mencoba komunikasi sama dosen pembimbing untuk mengajari aku lomba dan lain sebagainya. Achievementnya akhirnya aku dapat juara, resultnya aku bisa masuk ke PTN kayak gitu. Jadi kayak dulu tuh aku masih belum tahu ya konsep STAR itu seperti apa, tapi entah kenapa karena dulu aku reviewnya sama dosen, jadinya kayak alur berpikirku tuh kayak dibuat seolah-olah itu aku dari problem solving, problemnya apa, solvingnya apa, resultnya apa, kayak gitu. Terus habis itu yang tahap selanjutnya habis jelasin tentang resultnya, aku mencoba lagi untuk menjelasin tentang alasan. Jadi kan startnya udah selesai tuh semuanya. Aku mencoba untuk menjelasin tentang prodiku. Kenapa kok aku ngambil manajemen ya? Kenapa aku ngambil UM ya? Atau kenapa aku ngambil program studi ini ya? Itu kenapa alasannya apa? Itu aku jelasin secara rinci. Mungkin kalian tuh kalau misalkan keterima di anggap aja di UGM ya. Kenapa kalian kok milih UGM gitu? Karena UGM salah satu PTN favorit yang bisa memberikan apa namanya lingkungan yang suportif yang bisa menjadikan saya gini 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 itu adalah reasonnya gitu.
misalkan kalian ikut LPDP pun atau bikin personal statement untuk kuliah di luar negeri pun juga biasanya kita ditanyain juga tuh tentang the reason why you choose this major kayak gitu. Itu juga lumayan penting ya. Jadi kayak kalian tuh punya istilahnya tuh kayak punya visioner thinking yang bikin si reviewer tuh kayak oh anak ini tuh ternyata bener-bener punya motivasi ya dan punya visi dan punya tujuan yang jelas. Kan ada tuh orang yang apa namanya ngambil kuliah tapi tuh dia tuh nggak tahu aku ngambil jurusan ini kenapa ya gitu, aku bingung sih yang penting keterima kayak gitu. Itu kayak wah ini tuh menandakan ke orang itu belum visioner, jadi kayak asal pencet aja gitu, belum tahu tujuan hidupnya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian eh, jelasin di esai harus tahu nih tujuan hidup kalian seperti apa gitu. Nah, terus habis itu karena tadi itu jelasin topik besarnya adalah aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia dan hal itu tuh menjadikan latar belakang aku kenapa aku tuh unggul kayak gitu. Jadinya itu aku mencoba untuk explain contributionku tuh kayak gimana gitu. Karena dulu tuh aku masih belum mengenal karya ilmiah dan lain sebagainya. Jadi kayak dulu tuh dasar dari penulisanku itu masih secara apa ya, secara asumsi pribadi. Mungkin kalau sekarang kalian bisa nambah-nambahin apa namanya isu-isu terkini dan lain sebagainya. Dan di paragraf selanjutnya ini aku jelasin tentang kontribusiku. Jadi setelah aku jelasin tentang program studi yang aku pilih, terus habis itu selanjutnya aku jelasin tentang kontribusiku tuh kayak gimana sih ke depannya itu aku setelah lulus tuh mau kayak gimana, kenapa aku kok relate-nya itu sama majorku itu apa gitu. Kok di sini tuh karena aku jurusan manajemen, jadi aku tuh sambungin sama POAC. Kok mungkin di sini ada teman-teman dari manajemen, pasti nggak asing sama POAC ya, kayak planning, organizing itu kayak gimana. Kayak gitu, disambung-sambungin biar ada benang merahnya. Dan kontribusinya tuh bener-bener real dan nggak terkesan unlogis gitu. Seperti itu. Jadi kayak dulu tuh aku pakai apa namanya contoh atau kontribusi untuk toko sembako gitu karena dulu orang tua saya kan pengusaha jadinya saya mencoba untuk bikin apa namanya statement kalau aku bakalan kontribusi untuk surroundingku itu untuk mengembangkan toko ibuku seperti istilahnya tuh aku nggak mau muluk-muluk dulu nih untuk nasional tapi aku untuk langkah kecil guna mendapatkan langkah yang lebih besar lagi jadi kayak berawal dari little things to biggest thing. Nah, habis aku jelasin itu semua, aku jelasin lagi nih tentang describe further milestone. Jadi kalau bisa itu kalian jangan berhenti sampai selesai lulus, tapi kalian tuh harus jelasin juga milestone kalian 5 tahun ke depan tuh kayak gimana sih kayak gitu loh. Atau selama kuliah itu kalian tuh mau apa gitu loh. Jadi kayak misalnya aku sama kuliah tuh aku mau ikut lomba ini, jangan berhenti sampai lomba SMA ya. Jadi kayak lomba di SMK itu aku mau di kuliah itu aku mau ikut lomba ini gitu. Kalau misalkan kalian tanya lagi, aku tuh belum tahu Kak kehidupan kuliah itu seperti apa. Nah, kalau misalkan kalian masih belum tahu kehidupan kuliah itu seperti apa, itu kalian bisa nih riset dulu atau tanya-tanya ke kakak tingkat. Kuliah itu kayak gimana aja sih Kak? Lomba-lombanya itu apa aja sih? Organisasinya itu apa aja sih yang bikin kita itu bisa melatih skill atau meningkatkan leadership? Terus habis itu critical thinking dan lain sebagainya itu kan bisa tanya-tanya lagi karena jujur dulu waktu aku ngejain ini semua aku juga konsultasi ke kakak tingkat tentang kehidupan kuliah kayak gimana ya mungkin orang-orang mikirnya aduh TP-TP banget ya gitu jadi kayak aduh SKSD sok kenal sok deket sama kakak tingkat tapi menurutku tuh ya udah kalau kalian mikir kayak gitu ya udah gitu karena menurutku aku harus berpikir revolusioner dan aku harus tanya kakaknya itu ngapain aja selama kuliah kayak gitu dan tanya sama kakak-kakak yang istilahnya tuh berprestasi dan lain sebagainya. Jadi kayak aku bisa jelasin kayak aku bakal ikut kompetisi manajemen case, aku bisa ikut organisasi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak kita tuh punya dasar dan apa namanya gambaran secara lebih gamblang. Karena nanti kalau di interview itu kita bisa jelasin secara komprehensif kayak gitu. Nah, habis itu jelasin juga tentang milestone setelah lulus. Setelah lulus itu mau jelasin apa aja nih. Nanti aku kasih tahu cara bikin milestone milestone kehidupan kayak gitu selama 5 tahun ke depan dan lain sebagainya. Nah, terus berarti yang terakhir closing statement. Nah, kok closing statement itu opsional ya. Biasanya itu ada yang pakai closing, tapi rata-rata pakai closing sih ya. Tapi ada temanku juga yang nggak pakai closing. Karena menurutku
closing statement itu sangat krusial juga karena memang tadi kan ada banyak banget kata-kata ya. Biasanya tuh reviewer itu punya behavior atau punya apa ya, behavior sih, maksudnya kayak punya kecenderungan untuk baca tuh dari paragraf awal sama paragraf akhir kayak gitu. Jadi kayak aku tekanin dari awal sama akhirnya dulu kayak gitu. Karena memang jadi kalau ini dapat fun fact dari dosenku juga kayak misalkan kalau kita tuh tahu banyak bacaan tanpa adanya critical key-nya itu tuh kayak percuma gitu loh. Maksudnya mereka itu bakalan nggak nemu poinmu yang kamu tulis sebelum-sebelumnya, tapi kamu tuh sebenarnya poinmu itu bagus banget, tapi mereka itu udah terlanjur lelah kayak gitu loh. Karena kan reviewer kan nggak banyak, pasti cuma beberapa dan yang di review tuh banyak. Jadi kalau bisa tuh kalian tuh bikin yang di awal tuh sudah gongnya, terus yang di akhir juga penutupan yang ciamik gitu loh. Gitu sih. Kok dulu tuh aku mikirnya kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Jadi kayak tetap di apa namanya disangkutin pada topik terbesarnya. Karena dulu topiknya adalah generasi unggul, ya udah di jelasinnya juga menjelaskan tentang aku tuh ternyata unggul loh dari segi A, B, C dan gini gitu. Nah, ini contoh apa ya? Ini mungkin aku kasih contoh milestone atau roadmap dari milestoneku waktu aku ikut beasiswa PMDS-ku. Jadi mungkin agak kurang relate ya, tapi cuma mirip-mirip. Jadi dulu tuh kalau aku daftar beasiswa PMDS-ku, itu aku bikin roadmap sampai tahun 2026. Itu aku harus ngapain aja, dan aku tuh mau ikut apa aja, gitu aku bikin roadmap. Dan aku juga bikin roadmap setelah lulus tuh aku mau jadi apa aja gitu loh. Maksudnya kalau misalnya aku lulus PMDSU atau lulus S1 tuh aku pengen kerja di mana, aku pengen apa namanya membangun, misalnya punya bisnis, aku pengen membangun bisnis berskala nasional atau bisnis yang bergerak di bidang agriculture dan lain sebagainya, itu aku jelasin rinci gitu. Jadi kayak biar aku itu punya gambaran di esai itu mau nulis apa aja gitu. Ini contoh roadmap tahun 2023 sampai tahun 2026. Jadi kayak aku tuh mau ngapain aja itu udah tersusun gitu loh. Jadi kayak jurnalku tuh, oh 2023 tuh targetku adalah ini nih gitu. Jadi kayak terus habis itu 2024 kayak gimana. Istilahnya kalau misalkan kalian kerja di startup ya, itu biasanya tuh KPI-nya kalian tuh mau jadi apa sih? KPI-nya itu gimana gitu. Gitu. Terus habis itu, nah ini yang aku maksud tentang prestasi selama kuliah. Nah, ini tuh prestasi itu pada umumnya itu diurutin dulu yang menurut kalian tuh yang paling paling apa namanya paling tertinggi. Jadi misal tertingginya kalian itu adalah juara 2 nasional, tapi kabupatennya itu juara 3. Itu kalau bisa tuh yang nasional dulu kayak gitu. Jadi kayak diurutin yang menurut kalian tuh yang paling paling ternotis atau yang paling terhighlight itu yang mana gitu. Dulu aku cuma masukin 3 aja, tapi kalau misalkan kalian punya banyak prestasi juga boleh. Misalkan kalian ada temanku tuh juga prestasinya nggak banyak, cuman dia itu nulisnya di form ini itu tuh banyak banget. Jadi dia tuh masukin tentang peserta partisipan webinar, seminar, jadi lomba, jadi peserta dan sebagainya itu dimasukin semuanya gitu loh. Jadinya banyak dan itu juga nilai plus juga. Jadi dia itu meskipun prestasinya nggak banyak yang menang, tapi dia itu aktif banget selama sekolah itu aktif ikut apa-apa, soft skill-nya bagus, itu juga jadi pertimbangan reviewer BU loh. Gitu. Nah, udah sih mungkin itu aja. Kalau alur nanti biar Kak Rian yang bakalan jelasin. Seperti itu. Mungkin sudah. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan ataupun apa bisa raise hand atau langsung open mic. Mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Rian. Oke, terima kasih Kak Yesi. Sungguh luar biasa ya teman-teman sekalian kalau kita melihat bagaimana sih cara Kak Yesi ini menyusun, meng-create dari esainya itu sangat luar biasa. Nah, sebenarnya juga beberapa yang udah saya review dari beberapa esai di teman-teman sekalian, banyak hal-hal yang sebenarnya kalau kalian ikut ataupun join di meeting kali ini, kalian bakal dapat suatu insight yang luar biasa, di mana banyak ketika saya review juga
esai-esainya belum related. Banyak yang mereka mungkin pengen menonjolkan nih dari prestasinya, saya udah pernah menang A, B, C, D gitu. Tapi ternyata ketika saya baca A, B, C, D ini nggak sesuai sama jurusannya. Jadi itu tidak related. Nah, teman-teman sekalian perlu diketahui bahwasannya adalah ketika kita menulis sebuah esai yang menarik, sebuah esai yang bisa membangun, yang enak dibaca, esai tersebut harus sesuai dengan visi dan misi yang mereka tentukan. Mereka ini siapa ya, para panitia. Nah, mereka itu pengen ngelihat nih dari pasnya kamu, masa lalu kamu, masa sekarang kamu, dan masa depannya kamu. Kita harus bisa related itu semua gitu. Nah, sama juga halnya dengan saya ketika nulis beberapa esai, itu saya juga menonjolkan terutama di bagian masa depannya. Dan benar banget nih kata Kak Yesi tadi bahwasannya milestone itu sangat penting. Kamu nanti mau ngapain gitu ya. Jangan sampai nanti ketika kamu udah nulis esainya kamu nggak ngerti tujuan hidup kamu ini apa. Selama kuliah tuh pengen ngapain. Setelah lulus itu pengen kerja apa. Pengabdian apa. Atau ketika kamu udah diberikan beasiswa itu mau jadi apa gitu. Itu sangat penting karena sekali lagi kita tekankan di sini bahwasannya beasiswa unggulan di tahun 2023 itu punya tema baru yaitu tentang kontribusi. Jadi please tunjukin kontribusi kalian, please planningkan dengan matang bagaimana kalian bisa berkontribusi yang relevan dengan bidang kalian gitu ya. Kenapa sih Kak harus relevan kan kita belum tentu nih jadi kita ngambil jurusan akuntansi belum tentu kita jadi akuntan. Memang belum tentu kita kuliah sekarang teknik kita bakal jadi engineer, belum tentu Kak. Memang itu belum tentu teman-teman sekalian, tapi yang teman-teman harus ingat bahwasanya adalah ketika kalian daftar beasiswa itu adalah hal yang berkaitan dengan kompetisi, kompetitif. Yang namanya kompetisi itu pasti melahirkan yang terbaik. Nah, yang terbaik ini menurut versi dari panitia yang mereka bisa berkontribusi sesuai dengan bidang. Toh percuma bagi para panitia ngasih duit dengan total mungkin ratusan juta, tapi kamu tidak berkontribusi dengan apa yang telah kamu pelajari gitu ya teman-teman sekalian. Nah nih, udah banyak banget yang udah disampaikan oleh Kak Yesi. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan ataupun sharing tentang esainya gitu ya. Kita sangat welcome, ada waktu sekitar 1 jam lagi buat sesi Q&A. Mungkin teman-teman kalau yang ingin bertanya boleh raise hand. Juga disarankan untuk on cam biar kita lebih asik untuk dialognya. Oke, mungkin pertama untuk Rehan mungkin boleh mulai. Rehan pakai Z Rehansnya. Oke, Kak. Terdengar gak suara saya, Kak? Kedengar kok. Terdengar. Oke, Kak. Aku mau nanya masalah esai. Nah, aku sempat dengar nih dari yang award di tahun lalu. Aku tuh kalau bikin esai disaranin untuk mengangkat permasalahan di Indonesia. Nah, itu dalam esai itu wajib gak, Kak, kita mencari masalah di Indonesia gitu, terus kita ngasih solusinya di esai itu wajib supaya meningkatkan presentase lolosnya gitu nggak, Kak? Ya, itu aja pertanyaan saya. Oke, kayaknya sih boleh mungkin mau dijawab dulu nanti ada juga jawaban dari saya untuk perspektif kalian. Oke, terima kasih untuk Rehan atas pertanyaan yang luar biasa. Kalau menurut aku ya, karena sekarang topiknya adalah kontribusi untuk negara, jadi kalau bisa itu memang harus pakai permasalahan yang ada. Cuman kalau misalkan melihat dari esaiku kemarin tadi itu yang nggak ada permasalahan sama sekali, jadi kayak aku pure pada statement diri aku sendiri, itu memang diperbolehkan juga. Tapi kita harus melihat lagi, setiap aku bilang tadi ya, kita harus melihat tema besarnya itu dulu tuh kayak gimana. Emang bagus sih kalau misalkan kita tuh berangkat dari permasalahan, habis itu kita cari problem solusinya tuh kayak gimana. Tapi kita juga nggak boleh lupa, jangan sampai kalian tuh bikin essay tuh cuma fokus ke permasalahan dan solusi aja, tapi kalian nggak menjelaskan tentang diri kalian itu kayak gimana. Takutnya nanti bukan esai beasiswa atau esai personal branding, tapi jadinya esai buat lomba permasalahan SDGs dan lain sebagainya. Itu emang agak beda ya. Jadi kalau misalkan hampir mirip sama LPDP. Kalau LPDP itu dulu tuh juga waktu pas aku bikin itu berangkat dari permasalahan, tapi permasalahannya itu direlatin sama jurusan kita kayak gimana. Kayak misalkan nih, kan aku tuh jurusan manajemen, aku tuh dulu tuh mengangkat topik tentang UMKM. UMKM yang di Indonesia tuh sekarang masih
masih apa namanya itu masih rendah banget nih pengembangannya itu kayak gimana. Jadi dulu tuh aku bikin masalahan itu, habis itu tuh aku tuh udah bikin langkah apa, langkah-langkahnya itu apa. Misalkan nih, sekarang tuh aku membentuk suatu komite atau komite percepatan atau akselerasi UMKM di Indonesia. Dengan program itu tuh aku menyadari bahwa UMKM itu di Indonesia itu cukup banyak dan cukup antusiasnya itu tinggi banget kayak gitu. Itu ada, tapi nggak boleh lupa dengan diri kita tuh kayak gimana. Jangan sampai kita tuh cuma fokus ke permasalahan tapi tanpa menjelaskan tentang diri kita tuh kayak gimana. Karena kalau misalkan kalian cuma fokus permasalahan tanpa menjelaskan eh, kontribusi kalian kayak gimana secara nyata, itu tuh malah jadinya gak on point kayak gitu. Ada nggak ya contoh PDB? Mungkin Kak Rian ada contoh dari esai BPI ya? Oke, nanti bakal sebenarnya saya udah spill juga tentang esai saya dan di sana ada contoh buat topik permasalahan yang diangkat gitu. Jadi benar kata Kak Yesi kan kita tuh menulis esai itu kan lumayan panjang ya, 1.000 karakter gitu dan itu lumayan panjang buat teman-teman masukin. Dan 1.000 karakter itu tidak mungkin hanya teman-teman fokus pada personal branding teman-teman aja, nggak mungkin fokus hanya pada topik permasalahan ataupun planning kalian. Jadi kalian harus bisa maksimalkan untuk balance. Nah, balance ini tadi teman-teman juga harus bisa nih karena ini kan temanya baru ya tentang kontribusi. Nah, kalian harus cari nih tentang jurusan kalian ini terkait topik permasalahannya ataupun isu-isu terkini itu juga sangat penting karena biar nanti ketika kalian siapa tahu nih lolos nih, amin lolos gitu ya di tahap berkas ini ketika wawancara. Nanti ketika wawancara itu mereka bakal kulik kamu lebih dalam sedalam apa sih kamu tuh tahu tentang jurusan kamu. Dan itu sangat penting buat teman-teman. At least kalau kalian nulis untuk topik permasalahan, kalian harus bisa make sense bahwa planning kalian ini relate dengan isu yang kalian angkat tadi gitu. Jangan sampai itu berbeda. Karena saya sempat kemarin kalau nggak salah nge-review, jadi ada pendaftar itu ngambil topik permasalahannya tentang pernikahan dini. Oke. Ngambil topik isu permasalahannya tentang pernikahan dini. Tapi ketika dia pengen planning karirnya, dia malah pengen bekerja di BNN. Itu kan secara apa ya, secara sinkronasi itu nggak terlalu sesuai ya, karena pernikahan ini berhubungan dengan kenakalan remaja ataupun belum tahunya tentang literasi pernikahan gitu. Tapi ini dia pengen kerjanya kok di BNN yang berhubungan dengan narkoba dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman harus bisa juga make sense terkait isu sama planning kalian. Dan pentingnya juga planning itu harus relevan, harus make sense. Jangan sampai kalian terlalu gede banget mau menyelesaikan masalah nasional ataupun internasional. Kalian masukin yang make sense aja, yang bagaimana logika kalau anak S1 itu mungkin bisa dikerjakan gitu ya. Itu saran dari saya. Gimana Rehan, mungkin bisa terjawab atau belum? Oke Kak, bisa. Terima kasih Kak. Oke. Mungkin lanjut Aurelia. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Rian udah dikasih kesempatan untuk bertanya dan Kak Yesi, saya izin untuk bertanya. Saya barusan concern tentang tema beasiswa unggulan di tahun ini kan mengangkat apa POV tentang kontribusi kita setelah masa studi gitu. Nah, menurut kakak sekalian, kira-kira planning yang kita buat itu lebih berfokus pada setelah masa studi atau kita juga perlu meng-highlight rencana ketika kita berkuliah, dalam artian ketika 4 tahun kuliah, setelah itu baru menjelaskan setelah masa studi. Atau kita lebih berfokus pada apa yang kita mau lakukan benar-benar setelah kita lulus. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, Kak Yaki, Jesse, boleh. Oke, terima kasih Aurelia. Kalau menurut aku ya, perlunya alur tadi itu biar kita itu punya apa namanya itu kayak kesinambungan antara
antara yang awal sama yang akhir. Kalau misalkan kalian tuh bikinnya esai itu ujuk-ujuk langsung kontribusi itu kayaknya kurang make sense ya. Jadi kayak tiba-tiba oke saya nanti kok lulus langsung bikin ini tanpa adanya kayak runtutan peristiwa. Aku kuliah itu bakalan bikin ini loh, aku bakalan ikut organisasi ini untuk meningkatkan ini sehingga nanti ketika lulus aku mau membuat suatu komunitas, misal komunitas environmental gitu. Itu bakalan lebih komprehensif ya daripada kalau kalian langsung fokus ke yang terakhir. Karena memang kalau misalkan kita lihat di esai-esai yang tentang kontribusi itu mereka tuh jelasin dulu nih rekam jejaknya mereka tuh kayak gimana selama dia tuh berstudi. Misal kalau misalkan kalian masih S1, selama SMA tuh kalian tuh studinya tuh ngapain aja yang relate sama rencana kalian ke depannya. Jadi kayak diruntutin yang mungkin terhighlightnya tuh kalau bisa sih 60-40 ya, rasionya itu 60-40. Mungkin 40-nya itu yang rekam jejak, 60-nya itu yang ke depannya tuh kayak gimana. Nah, itu sih. Jadi kayak apa ya? Tetap porsinya tetap dibanyakin sana, tapi tidak lupa untuk menjelaskan sebelum ke sana tuh kalian tuh mau berpikir mau apa dulu nih rekamnya kayak gimana dulu nih. Jadi mereka itu kayak oh yakin dia tuh bakal melanjutin karena dia tuh udah punya track record pernah misalnya nih kalian environmental issue environmental komunitas environmental gitu ya. Jadi kayak misalkan selama SMA itu tuh pernah ikut organisasi bersih-bersih desa atau organisasi tentang lingkungan-lingkungan. Terus habis itu nanti kalian tuh saya sangat concern nih terhadap isu-isu lingkungan karena gini sehingga kedepannya setelah saya lulus saya ingin membuat suatu komunitas environmental yang bakalan continue dan melanjutkan perjuangan saya sebelumnya kayak gitu. Jadi kayak ada benang merahnya dan kalau bisa sih di relatein sama jurusan ya. Jadi kayak misalkan kalian tuh jurusannya gak environmental, misalnya jurusannya adalah manajemen gitu ya. Terus habis itu mau bikin komunitas lingkungan. Jadi kalian tuh harus bikin benang merahnya. Misalnya nih saya ingin membuat suatu komunitas yang punya manajemen yang cukup bagus dari segi penataan, organizing, sehingga akan menghasilkan output-output yang sesuai atau output-output yang relevan kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi kayak tetap ditekanin environmental. Baik, itu jawaban dari Kak Mungkin Yesi gitu ya. Mungkin kalau boleh saya nambahkan, teman-teman boleh karena di esai ini sebenarnya tidak ada komponen resmi yang apa aja harus teman-teman masukin itu nggak ada. Tapi kalau kayak beasiswa lain yang seperti saya ketahui LPDP, BP itu mereka punya list-list yang diminta untuk dijawab ataupun dinarasikan. Tapi di beasiswa unggulan ini nggak ada. Poinnya adalah tentang kontribusi. Nah, kontribusi ini gimana Kak? Nah, kalian boleh masukin masa lalu kalian, udah yang pernah kalian kerjakan. Kalau belum kalian, ya udah ketika kuliah ini pengen ngerjain apa nih yang berhubungan atau related dengan jurusan kalian gitu. Sebagai contoh nih, kalian jurusan pendidikan. Nah, ketika kalian kuliah, kalian pengen gabung di komunitas mengajar gitu, Indonesia Mengajar. Nah, itu kan relate banget dengan bidang kalian dan para reviewer ini bakal bisa ngebaca karakter kamu. Oh, mereka ini belum lulus aja mau kontribusi loh gitu, apalagi udah lulus gitu. Nanti bagian yang ketika kamu lulus baru kamu planning jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kamu ataupun milestone-nya kamu. Seperti itu, Kak Aurel, Lia. Gimana Kak Aurel? Mungkin udah terjawab atau belum? Sudah, berarti kita benar-benar harus memanfaatkan atau membahas dengan tepat fase-fase yang bakal kita lewatin gitu ya, Kak? Iya, maksimalkan Ya. potensi yang ada. 1000 hingga 1500 karakter itu lumayan banyak loh. Jadi kamu harus bisa maksimalkan, gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Rian dan Kak Yesi. Sama-sama. Lanjut, Kak Yuyun. Terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Di esai ini kan tahun ini tentang kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Nah, kalau yang Yuyun baca di TikTok itu yang kemarin itu tentang aku generasi unggul gitu kan Kak. Nah, di sini ada tentang deskripsi diri. Itu kalau misal kita mau bahas secara garis besar di esai itu gimana Kak ya? Soalnya yang udah buat ini tapi kayak kebanyakan deskripsi diri ini Kak. Kasih Kak. Mungkin Kak Yesi mau dijawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak Yuyun. Jadi Pak Yuyun tuh permasalahannya adalah terlalu banyak deskripsi diri gitu ya.
Iya, Kak. Oke, seperti tipsku tadi sih. Jadi kalau bisa itu kan bikin outline-nya dulu, jadi biar nggak melebar kemana-mana. Jadi kayak misalnya dibatasin paragraf 1 itu deskripsi diri. Selanjutnya kalian udah mulai fokus ke topik apa namanya hal-hal yang akan kalian angkat atau isu-isu yang akan kalian angkat. Jadi kalau misalkan udah ada outline itu, jadi kita tuh bisa membatasi diri bagaimana cara kita itu maksimalkan apa namanya karakter biar gak terlalu melebar. Karena kalau misalkan kalian Kak Yun tuh terlalu banyak deskripsi diri, takutnya nanti malah ini kok kontribusi kok deskripsi doang ya kan nggak ada apa namanya rencana-rencananya yang lain ya kayak gitu. Jadi kayak ya udah bikin milestone dulu, milestone bukan outline dulu kayak gimana biar tetap on track dan nggak terlalu OOT out of topic. Seperti itu sih. Kalau boleh tahu Kak Yun itu berapa halaman untuk berapa paragraf untuk deskripsi diri? Udah kira-kira tuh ngabisin 500 kata gitu, Kak. Udah 500 setengahnya kata tuh. berarti kayak setengah ya itu. Jadi mungkin bisa disingkat atau mungkin kan ada tuh biasanya tuh permasalahan anak S1 ya. Khususnya aku juga sering kayak terlalu bertele-tele. Jadi kayak seharusnya tuh poin A, B, C itu bisa jadiin satu, tapi kita tuh jelasin sendiri-sendiri kayak gitu. Itu mungkin bisa di concernin sih. Itu sering banget terjadi. Aku juga sering kayak gitu kok. Jadi kayak misalkan nih, dulu itu aku juga permasalahannya hampir mirip. Jadi kayak, aduh aku kok banyak banget ya deskripsi diri ya. Itu aku konsultasi ini ke dosen aku yang aku bilang, ini kayaknya tuh poinmu yang pertama ini sama poin ini tuh bisa jadiin satu, nggak harus dijelasin satu-satu. Jadi takutnya tuh malah kalau di IELTS itu apa ya terlalu kurang koheren. Jadi kayak terlalu banyak gitu. Kayak gitu sih. Mungkin bisa dipersingkat dulu gitu. Tapi menjelaskan semua hal itu tadi bisa di review aja sih. Kalau misalkan kamu bingung, itu mungkin bisa dikirim ke Kak Rian. Misalnya dia lumayan bisa untuk mekat apa nama kata-kata gitu. Asik, Kak. Iya. Oke, Yuyun, kalau boleh mengasih saran sedikit, jadi memang untuk fokus kali ini adalah di kontribusi. Nah, kalau kamu pengen masukin tentang deskripsi diri kamu itu dipersilahkan, tidak ada larangan. Tapi usahakan deskripsi diri kamu ini relevan aja dengan bakal kontribusi yang bakal kamu jalanin gitu ya. Poinnya di sana, karena saya sering banget nge-review esai besok unggulan, banyak kan mereka yang mencoba untuk menonjolkan diri, tapi itu nggak on point. Nah, biasanya mereka terlalu menonjolkan ketika SD-nya udah ngapain, SMP-nya udah ngapain, SMA-nya udah ngapain, itu terlalu panjang. Jadi paragraf 1 SD, paragraf pertama SD, paragraf kedua SMP, paragraf ketiga SMA itu terlalu banyak, nggak usah. Nah, kalian masukin aja pengalaman-pengalaman yang relate aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Karena membosankan bagi para reviewer gitu ya. Soalnya kalau reviewer itu, mereka itu nggak bakal baca semua esai kamu. Jujur, honestly. Saya udah berapa kali ngobrol dengan reviewer lomba, reviewer beasiswa. Mereka itu nggak bakal baca esai kamu secara penuh gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka itu bakal aplikasinya itu mungkin bakal ribuan. Jadi satu reviewer itu bisa mungkin baca sekitar 100 ataupun bakal sampai 1000 proposal ataupun esai. Mereka itu bakal menghemat energi gitu ya untuk bacanya. Makanya ketika mereka baca, ketika mereka ngeliat ini udah nggak on point, ini bertele-tele, jadi mereka udah nggak mood kadang bacanya seperti itu. Sangat jarang mereka baca 100% gitu. Biasanya mereka yang baca 100% adalah mereka yang melihat ataupun membaca itu di bagian awalnya itu enak antara susunan paragrafnya itu gitu ya teman-teman sekalian. Makanya saya sering banget nge-share tentang ataupun spill tentang beasiswa unggulan saya, tentang esai ataupun bahkan BPI, bagaimana pola-pola yang ataupun template yang bisa teman-teman ikuti biar on point, on track gitu. Jangan sampai kalian terlalu bertele-tele, itu nggak bagus. Oke, itu ya Yuyun, dimaksimalin aja. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Untuk tadi masalah review ya, saya udah buka review secara gratis gitu ya buat teman-teman sekalian dengan yang udah saya share juga di grup gitu ya. Kalian teman-teman kalau mau jadi review secara gratis boleh melakukan prosedur yang saya udah share di grup gitu. Dan kenapa sih saya ngebatasin per hari 3 orang? Karena
saya tuh kalau baca review atau tuh untuk nge-review itu butuh berapa kali baca gitu ya, nggak cuma sekali terus langsung review, nggak. Biasanya saya tuh kalau beberapa kali kadang itu ngelihat dari teman-teman itu sebenarnya kalian itu punya tujuan yang jelas, punya narasi yang bagus, tapi narasi ini nggak sesuai. Kadang itu tujuan antar paragrafnya itu nggak koheren, jadi bingung kadang bacanya kalau cuma sekali baca gitu ya. Nah itu makanya kadang saya ngasih template di review itu, ataupun saya memperbaiki katanya, memperbaiki kalimatnya, atau memperbaiki susunan bagaimana cara kamu menarasikan antar paragraf, antar kalimat, seperti itu. Itu ya Yuyun, kalau mau silakan diikuti prosedurnya yang udah saya share. Terus lanjut Oke, Kak Kak, nanti Oke, siap. Kak Intan Deora. Boleh Kak Intan? Silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Yesi dan Kak Rahman yang udah memberikan kesempatan untuk bertanya. Aku izin nanya Kak, dalam penulisan data prestasi itu yang didahulukan itu peringkatnya atau tingkatan kita mengikuti lomba itu Kak. Misalnya gini, di nasional aku dapatnya cuma harapan 3 Kak, tapi pas di provinsi aku dapatnya juara 2. Jadi yang harus aku tulis duluan itu yang di nasionalnya atau yang di provinsinya gitu Kak. Terima kasih Kak. Intan, ini bagian esai atau kamu ngisi form folder? Ini dalam pengisian datanya Kak. Soalnya tadi Kak Yesi kan ada menampilkan slide pengisian data Oh ya, prestasi gitu kan Kak. Terima kasih Kak. oke. Mungkin saya langsung jawab aja ya terkait pengisian. Jadi teman-teman kalau karena ini kan fokusnya bukan beasiswa yang pertanyaan kamu ya, untuk pengisian di form. Sebenarnya kalau untuk di form itu nggak ada acuan, kamu harus ngisi yang terbaik dulu ataupun ngisi yang paling tinggi dulu peringkatnya, itu nggak ada. Teman-teman isi aja bebas, yang penting kalian masukin aja dulu gitu ya. Dulu saya juga ketika daftar beasiswa, itu bahkan saya cuma upload 2 sertifikat terbaik saya aja, yang lainnya saya nggak upload gitu, karena biar menonjolnya di bagian itu aja gitu. Itu cara pandang saya terlebih dahulu. Tapi ada juga yang semua sertifikat yang dia upload dan lolos juga. Jadi memang poin-poinnya berbeda karena parameternya juga lumayan banyak gitu. Nah, kalau kamu bingung nih mau yang terbaik dulu atau yang juara dulu atau yang gimana, saran dari saya mungkin dimasukin aja semuanya, dan itu tidak ada larangan, tidak ada ketentuan bakal ngelihat lebih yang mana yang bakal di review terlebih dahulu. Mereka cuman ketika ngelihat itu, oh ya udah ini ada sertifikatnya asli, selesai sampai situ aja ya. Oke Kak, terima kasih jawabannya Kak. Iya, sama-sama. Oke, lanjut Selin. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait esai. Jadi saya ada buat esai tentang kontribusi saya, namun saya dapat masukan bahwa esai saya itu kebanyakan itu lebih ke arah datanya. Maksudnya kayak saya tiap paragraf itu dikasih data gitu. Baru dikasih, baru saya kasih masukin pendapat saya tentang data tersebut dan bagaimana cara saya buat kontribusi lewat permasalahan yang ada di data itu, Kak. Tapi katanya terlalu banyak datanya gitu. Jadi gimana menurut Kakak? Ini Oh, kamu aku di review sama siapa nih sebelumnya Selin? Saya minta tolong ke kepala sekolah sama kakak kelas yang ada di universitas. Oke, karena kita belum baca esai kamu ya, jadi kamu ketika nyampaikan data terus cara pandang mereka terlalu banyak, kita juga belum tahu karena kayak kita juga belum pernah baca esai kamu. Nih, mumpung masih banyak waktu, kalau kamu mau share screen esai kamu, kita bakal kulik di sini. Mumpung ada Kak Esi dan saya yang mau sharing tentang bacaan kamu. Kalau kamu mau. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Sebentar ya Kak. Oke. Mumpung masih ada waktu, kita sampai jam 11 ya teman-teman sekalian. Ketika masih ada waktu, teman-teman mau sharing, mau minta review, boleh gitu. Atau kamu share kamu kirim lewat Telegram aku dan nanti aku bukain di sini.
Sambil aku komen-komen juga untuk sekarang. Kalian mungkin yang di room chat bisa dijawab dulu. Oke. Banyak soalnya. Oke, ini dari mana ini saya mau jawab nih ya? Ini dari atas. Caroline Chandra ini. Rolin Chandra. Oke, Rolin. Saya Enggak, cari. masih ada lagi di bawah. Di atas. Dari yang Rolin itu jam berapa Iya. ngirim pesannya, Yes? Ini jam 9.40 sih. Kayaknya ada lagi yang atas deh. 9.40. Oke. 9.40. Oke. 9.03 ini. Kak Caroline Chandra. Kak izin bertanya, kalau misalnya tidak punya prestasi yang berkaitan dengan jurusan yang dipilih sekarang gimana ya, Kak? Nah, menurut Kak Yasin ini gimana nih? Tadi Kak Yasin tadi SKS itu berkaitan dengan jurusan nih prestasinya. Nah, kalau yang teman-teman yang nggak berkaitan, apakah boleh dimasukin atau tidak gitu menurut Kak Yesi? Kalau ini, oke, I see. Jadi aku pengen cerita dulu nih ya. Jadi dulu tuh ada temanku. Kita sama-sama award di Beasiswa Unggulan tahun 2018. Tapi dia itu kuliahnya di Madura. Dan batch-nya batch 2. Itu tuh dia itu selama SMA, dia tuh suka banget menyanyi gitu loh. Jadi lombanya itu menang-menangnya itu lomba menyanyi, presenter. Jadi kayak lebih ke apa namanya? Public speaking atau ilmu komunikasi gitulah ya. Istilahnya menyanyi juga public speaking nggak ya. Nah, terus dia tuh jurusannya itu teknik lingkungan kayak gitu. Tapi dia tuh bisa lolos. Dan dulu tuh aku tanya, oh kamu esainya kayak gimana tuh nulisnya? Dia tuh tetap masukin semuanya karena dulu itu kan temanya adalah generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia, yang ditekankan adalah bagaimana cara dia itu bisa keluar dari zona nyamannya dia kayak gimana, meskipun itu nggak relate sama jurusan yang sekarang, tapi dia itu bagaimana dulu itu mencapai achievementnya, keluar dari zona nyaman, meningkatkan skill dan lain sebagainya. Karena selain apa ya, dulu tuh dia juga cerita kalau misalkan apa namanya, meskipun dia teknik lingkungan, anak teknik banget yang suka renang-renang kayak gitu, terus habis itu lombanya tuh menyanyi, dia tuh ngerelatin sama meskipun saya tuh teknik, tapi ilmu tersebut adalah cukup penting untuk meningkatkan public speaking. Karena nanti kita akan berhadapan dengan stakeholder, kita akan berhadapan dengan apa namanya, orang-orang nelayan dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya kita udah suka menyanyi itu, suka seminar atau jadi pembicara, MC itu tuh bisa meningkatkan apa namanya soft skill-nya dia di bidang public speaking, sehingga nantinya itu kalau bisa menyampaikan sesuatu tuh bisa lebih lancar dan bisa lebih pede kayak gitu. Jadi meskipun nggak relate, ternyata dia tuh bisa loh. Ternyata dia itu bisa menyampaikan atau bisa membawa esainya dia itu relate dengan jurusannya gitu. Kita tuh pinter-pinter nyari celah yang itu tuh bisa prestasi yang dulu itu relate sama prodi kita sekarang. Entah itu harusnya tuh nggak relate, tapi kayak oh ada celah ini nih, komunikasi, soft skill dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak daripada gak diisi sama sekali, mendingan kita tuh mencari celah yang bisa kita ambil poin yang lebih bisa ngangkat branding kita kayak gitu. Itu sih, dan dia tuh lolos loh. Jadi kayak aku mikir, wah, aku pikir tuh bakalan nggak lolos karena dia itu penyanyi, tapi ternyata dia bisa menyampaikan dengan baik kayak gitu. Terus ada juga nih temanku yang lain, sama-sama satu batch juga dari Jawa Timur, dia itu lomba poster mading di sekolahnya dia. Bayangin cuma tingkat sekolah doang. Aku tanya ke dia, aku cuma lomba ini aja mbak, gini. Terus dia tuh jurusannya pendidikan geografi. Itu agak kontra ya, tapi dia itu bisa menyampaikan juga. Aku baca esainya dia itu oke, dia tuh bisa desain dan bisa bikin mading, bikin poster dan sebagainya. Itu direlatin sama karena geografi itu juga penting loh untuk bisa membuat sketsa bukan bangunan, itu mah sipil. Kayak apa? Dia itu bisa bikin kayak sketsa geografis suatu lokasi dan lain sebagainya. Jadi dia tuh nyari celah-celah yang bisa dimasukin kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, Itu selain itu tuh dia tuh juga bilang kalau perlunya brainstorming juga. Jadi semata-mata itu celah itu bisa didapetin ketika dia tuh brainstorming, dia tuh ngelis apa namanya hal-hal yang didapetin dari lomba tersebut. Gitu sih. ya, itu benar banget dari Kak Yesi. Jadi teman-teman gini, ketika teman-teman menulis sebuah esai, usahakan adalah apa yang ada di masa lalu kamu itu bakal berhubungan di masa sekarang dan di masa depan. Nah, tapi teman-teman memang ada beberapa yang kalian bakal cross major. Kayak dari SMK masuk tiba-tiba
anak IPS tiba-tiba masuk kuliahnya adalah kuliah saintek, itu kan mungkin cross major, ataupun kalian punya prestasi di bidang A, tapi ketika kalian kuliah itu di bidang B gitu. Nah, teman-teman gimana sih cara mensiasatinya? Kalau kalian memang tidak ada yang berkaitan ataupun tidak ada relevan, kalian tadi kalian bisa masukin ataupun cari poin besar bahwasannya ilmu-ilmu yang dulu kalian bisa dapatin kemarin itu bisa bermanfaat untuk di bidang yang kamu sekarang, biar itu ada sisi yang dimana itu bisa memperkuatkan kamu gitu ya. Tadi dari Kak Yesi udah sampaikan bahwasanya itu benar banget, walaupun bidangnya sekarang kita tekuni itu ataupun yang dulu kita tekuni itu berbeda, tapi kita cari nih poin-poinnya yang bisa relate sama sekarang yang ataupun yang akan kita lakukan gitu ya teman-teman sekalian. Karena itu sangat penting. Jangan sampai kalian tidak bisa menarasikan dengan baik kalau dulu kalian bidang A terus ngambil bidang B, tapi kalian itu nggak punya reason yang kuat, nggak punya alasan yang kuat, ataupun nggak bisa memberikan ilustrasi yang cukup masuk akal gitu ya buat kalian itu bisa membuat para reviewer ataupun pembaca esai kamu itu ngerti, oh ternyata mereka itu ngambil bidang dahulu seperti ini karena pengen belajar hal kecilnya biar untuk membangun di bidang yang lain gitu ya. Nah itu juga teman-teman juga bisa masukin. Itu ya Kak Caroline. Mungkin Kak Caroline kalau masih bingung boleh on mic aja kita biar bisa sharing juga. Itu pun, Mak. Yang on mic siapa ini? Halo yang on mic ini siapa? Mungkin ini dari Selin sudah ngirim apa namanya esainya, ini ada Google Docs Drive. Iya Kak, sudah Kak. Oke, saya coba buka ya. Ini bisa di share screen. Iya, baik. Saya coba bakal share screen. Sambil saya share screen, mungkin Kak Yesi mau jawab-jawab pertanyaan yang setelah Kak Caroline tadi. Caroline. Oke, karena di room chat cukup membludak ya ini ya. Ini tipikal introvert ya, nggak mau open mic. It's okay. Oke, ini dari Nabila Furkona. Kak, izin bertanya, untuk pengalaman organisasi yang diinput dari WBU itu ada batasan tahun terakhirnya tidak ya, Kak? Sebenarnya si pihak Besoknya itu nggak nge-state ya tahun terakhirnya kapan. Tapi kalau bisa ya jangan jauh-jauh banget. Nanti kan masukin kayak organisasi TK kan terlalu jauh ya. Jadi kayak ya udah yang deket-deket aja. Mungkin SMP lah maksimal gitu, atau SMA gitu, atau SMA aja juga nggak apa-apa. Karena kalau misalkan prestasi pun juga 3 tahun terakhir kan. Itu aja sih. Disamain sama prestasi juga boleh. Oke, gimana Nabila Furkona? Tidak ada. Oke, selanjutnya dari Nazwa. Halo Kak, aku Nazwa, izin bertanya, untuk sertifikat pelatihan seperti volunteer, LKMMTD, Makesta, itu apa bisa ya dicantumkan? Kalau bisa, apa di bagian sertifikat kompetensi? Terima kasih. Kalau menurutku dulu tuh temanku tuh volunteer dan itu tuh bisa dimasukin. Dan ada juga yang dia tuh kayak waktu SMA itu sering ikut OSIS dan lain sebagainya itu dimasukin juga. Tapi exactnya aku tuh lupa kolomnya itu apa aja ya selain prestasi. Mungkin kalian ada masih ingat kolomnya itu selain prestasi apa aja ya? Karena dulu tuh aku lupa. Teman-teman, saya udah sharing tentang ini, tentang perbedaan sertifikat, karena lumayan dari tahun lalu juga banyak yang membingungkan karena di pedoman itu tidak ada exactly yang jelas perbedaannya apa aja gitu. Nah, saya udah mungkin nanti setelah ini mungkin teman-teman boleh nonton lagi tentang YouTube saya tentang perbedaan sertifikat gitu ya. Nah,
secara garis besarnya seperti ini. Kalau teman-teman pengen masukkan yang berkaitan dengan prestasi, terus ada karya, terus ada kompetensi gitu ya, itu cukup berbeda tiga hal ini. Nah, saya coba ulik dulu yang bagian karya. Karya ini adalah suatu hal yang udah pernah kalian hasilkan. Contohnya jurnal, buku, ataupun sejenisnya gitu ya. Nah, itu ada karya. Biasanya karya ini berhubungan dengan hak cipta. Gitu. Namanya karya kan pasti ada hak ciptanya atau hak patennya. Terus kalau kompetensi itu teman-teman itu adalah sertifikat bidang ilmu gitu. Nah, biasanya kalau anak-anak yang dari SMK itu pasti punya sertifikat kompetensi gitu ya. Karena uh, memang tujuan mereka itu jelas, punya skill gitu ya. Tapi teman-teman tidak menutup kemungkinan untuk yang anak SMA mungkin udah pernah ikut program coding, ikutin pelatihan coding, terus dapat sertifikat kompetensinya itu boleh. Nah, gimana sih soal yang bagian prestasi? Prestasi itu lumayan luas. Kalian teman-teman boleh masukin yang tadi yang juara gitu ya. Terus yang teman-teman masukin sertifikat volunteer ataupun achievement yang lain itu boleh di bagian prestasi aja, jangan di bagian kompetensi ataupun bagian karya, karena itu cukup lumayan berbeda. Karena di bagian prestasi itu ada data lainnya. Nah, nanti kalian bisa isi data lainnya kalau itu bukan berhubungan dengan juara gitu ya. Itu apakah sudah menjawab tadi, siapa yang nanya sih? Aku lupa. Nashwa. Oke, Nazwa, apakah sudah menjawab ataupun ingin masih ditanyakan? Ini sambil saya screen ya, tadi yang salin essay. Udah masuk belum teman-teman saya screen-nya? Baru masuk, Kak. Oke, baru masuk ya. Oke, kita sambil saya baca ya. Kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Terdapat 20 juta pekerjaan manufaktur yang akan digantikan oleh robot pada tahun 2030 menurut data dari Oxford Economics 2019. Pengendalian manufaktur menurut Corporate Finance Institute adalah sebuah badan usaha atau perusahaan memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dan menggunakan alat peralatan. Oke, berarti paragraf awal kamu ini berhubungan dengan penjelasan dulu ya. Kamu pengen coba untuk menggali terkait apa sih yang berhubungan dengan robot ini ya bisa menggantikan peran manusia. Oke, ini lumayan hot issue ya sekarang ini. Oke, good point. Terus saya salin, oke, kamu baru masuk introduction. Ini bagus juga, cara sepertinya juga bagus. Saya dulu kalau nggak salah SIBPI saya seperti ini. Jadi saya dulu masukin hot issue-nya dulu yang udah saya lakuin, baru saya memperkenalkan diri saya. Ini bagus juga. Saya selin gimana? Ini Lowell ya cara bacanya, Business Engineering di Universitas. Oke, BINUS. Ini di paragraf kedua kamu masukin tentang background kamu ya, background pendidikan kamu dan achievement kamu. That's good. Oke, ini kamu ngelis, terus kamu masukin tentang pengalaman ini baru ceritanya. IPA karena kecintaan terhadap luar angkasa. Western. Nah, ini bagus ya. Teman-teman ketika menulis itu paling nggak kalian dapat poin nih apa yang pengalaman-pengalaman kalian gitu ya. Ini pengalaman berkompetisi dan berorganisasi membuat saya semakin terlatih untuk menyelesaikan sebuah permasalahan baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Ini bagus banget. Jadi ketika menulis itu usahakan kalian punya suatu pelajaran yang kalian dapat. Jangan sampai kalian cuma mengelis, menceritakan, tapi kalian tuh nggak jelas. Kamu tuh ngikut ini tuh karena apa? Reasonnya karena apa? Apa yang udah kamu dapatkan? Jangan sampai seperti itu. Dan saya ketika juga nulis di esai saya itu, khususnya untuk SIS 2, itu saya setiap masukin apa yang udah saya lalui, saya ngambil nih pelajarannya tuh apa gitu. Karena biar mereka itu tahu nih karakter aku, apa yang nggak tertulis di bagian form pendaftaran yang lain. Terus kamu sambil baca nanti
bilang ya kalau aku kecepatan scrollnya ya. Iya, Oke, ini masih on point kan kamu bacanya? masih. Hmm. Oke, gimana ya kamu udah baca semua? Udah sih. Oke, gimana nih komentar Yesi ini tentang esainya ini, Kak? Siapa Selin ya namanya ya? Eh, untuk Kak Selin ini menurut aku memang ya eh, datanya tuh banyak. Cuman datanya itu kayak sebagai supporting yang bisa memperkuat di paragraf itu gitu loh. Jadi bukan data yang benar-benar data, terus itu nanti nyeleneh yang lain gitu loh. Atau data yang sekedar data nggak ada penjelasan itu bukan kayak gitu. Karena memang ini tuh stylenya kayak nulis esai IELTS ya. Jadi kayak ada Karya tulis. intronya, dan itu nanti ada penjelasannya kayak gimana, supportingnya kayak gimana. Kalau menurut aku pribadi, itu udah akademis banget dan apa namanya on point juga. Ya mungkin setiap orang punya berbeda pandangan ya. Kayak mungkin mereka itu fokusnya ke isu doang, langsung jelasin semuanya. Tapi poin plusnya dari kamu itu, datamu tuh bisa menjelaskan apa sih namanya itu argumenmu itu jadi lebih kuat lagi gitu loh. Jadi kok bisa jadi sokonganmu gitu. Harusnya sih ini lebih bagus ya kalau menurut aku karena sudah ini Selin masih S1 ya? Benar Kak, masih S1 Kak. Ya, masih S1 untuk kayak gini tuh juga udah cukup bagus banget karena kamu nulisnya tuh by data kayak gitu. Kalau menurut aku ya, karena memang eh, aku yakin sih Kemendikbud itu pasti melihatnya itu oh datamu tuh kayak gini, kamu udah kayak gini, terus kamu mencoba menyelesaikannya kayak gini dan startmu tuh kelihatan banget. Start itu kayak situational task achievement and resultnya tuh kelihatan banget dan on point. Kalau menurut aku ya, mungkin kalau si Rian gimana? Ya, aku ketika udah aku baca juga ini malah datanya bagus kok. Sama pendapat pendapat aku sama seperti Kak Yesi bahwasanya data yang kamu sampaikan ini adalah data yang bisa menjelaskan argumentasi kamu dan itu lebih real, lebih nyata dan itu tidak bisa didebatkan karena udah data ya. Bukan lagi kamu masukin sebuah argumentasi kamu yang mungkin masih pandangan. Nah, saya saran dari saya mungkin ini lebih baik ya kalau kamu masukin seperti ini gitu. Karena nanti ketika kalau semoga kamu lolos gitu ya, ketika kamu interview kamu juga bisa menonjolkan bahwasanya ketika kamu berbicara mengenai
isu yang terkini itu kamu masukin data itu lebih bagus, dan itu kelihatan jelas kamu bahwasanya orang yang cukup akademik yang mau banyak baca gitu ya, daripada instead of kamu cuman kayak masukin permasalahan Indonesia tapi kamu kayak ngomong kayak permasalahan Indonesia ini A B C D tapi kamu nggak tahu datanya dari mana A B C D ini gitu, seolah-olah kamu cuman hanya dari medsos yang kebenarannya itu belum tentu atau masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau udah data itu udah bagus gitu. Saya suka dengan untuk poin yang ketika kamu menyampaikan data sebenarnya itu bagus kok. Tapi kamu untuk planningnya aja sih sebenarnya juga kamu udah bisa masukin tadi kontribusi yang saya coba berikan kepada Indonesia. Nah, kamu seharusnya gini, teman-teman ketika menulis itu coba dihubungin dulu paragraf yang kalian tulis di sini sama yang di selanjutnya itu coba dimasukin dulu gitu ya, dengan cara pakai kata penghubungnya gitu. Mungkin kamu bisa nih, kamu kan pengen kontribusi kepada Indonesia, nah kamu mungkin bisa disambung dulu, contohnya kayak gini, berdasarkan permasalahan di atas gitu ya. Nah, kamu bisa biar masuk gitu loh. Nah, itu juga saya sering banget nge-review. Jadi banyak antar paragraf teman-teman itu nggak bisa berkolerasi dengan baik gitu ya. Nah, kalau kalian belajar namanya IELTS salah satunya itu sangat penting, penghubung antar kalimat gitu ya, berhubung antar paragraf gitu ya. Nah, itu Mbak Yesi udah expert di bidang ini. Ya itu contohnya aja ya. Itu yang contoh bawah aja. udah bener loh, ada berdasarkan juga. Iya, itu udah bagus. Tapi kan ada beberapa poin yang mungkin miss ya, karena ini masih baru buka, mungkin kamu nulisnya masih belum secara komprehensif, belum mendalami lagi dan lain sebagainya. Tapi overall udah bagus kok. Ini udah bagus. Tapi ya namanya beasiswa, persaingan itu adalah melahirkan yang terbaik. Nah, menurut kamu udah bagus, tapi ternyata ada yang jauh lebih bagus gitu ya. Nah, saran dari saya coba tetap diperbaiki buat cari referensi. Itu. Nah, sebenarnya kalau aku boleh cerita ya, Selin ya. Oke, lanjut, yes. Ini topik ini itu kayak topik untuk jenjang S2 dan S3 tahun-tahun lalu kan, tentang kontribusi untuk Indonesia itu kan topik S2 dan S3. Kalau aku tuh dulu tuh pernah baca temanku juga award di Beasiswa Unggulan yang S2 dan S3. Di esainya dia itu benar-benar akademik banget, karena memang kalau S2 mungkin ya emang harusnya lebih akademik dong. Dan itu mereka itu sama seperti kamu, mirip seperti kamu, ada by data juga, ada jelasin data dan sebagainya. Jadi kayak ya karena mereka kompetisinya sekelas S2 jadinya data itu adalah krusial, dan kalau bisa tuh datanya lebih ke saintik gitu. Kalau mereka tuh kayak lebih ke jurnal dan lain sebagainya, kalau kamu kan lebih ke survei dan pemaparan itu kan, itu juga cukup bagus. Dan aku pertama kali baca kayak, oh ini kayak temanku yang kemarin sih yang lolos BU S2 gitu. Mirip banget, bukan over data tapi malah datamu itu pendukung argumentasimu gitu. Itu sih saya. Kalau Baik, saya boleh, Kak, terima kasih banyak, Kak. Kalau saya boleh saran ya, Selin, ketika kamu menulis di bagian esai, nah ini kan kamu istilah korelasinya ada melis ya, gitu. Sebenarnya secara overall sih nggak ada yang bilang nggak masalah, tapi secara kalau pandangan saya, nanti kamu boleh cari argumentasi yang lain. Kalau saya tidak terlalu suka menulis ketika mengelis data prestasi, karena bagi saya data prestasi ini kan udah ada di bagian form prestasi. Mereka nggak butuh lagi kamu menulis prestasi kamu. Yang mereka butuhkan adalah apa sih yang pelajaran yang kamu dapat dari Science Competition Expo ini? Apa sih yang kamu dapatin dari Olimpiade Indonesia ini? Apa sih yang kamu dapat dari Telkom University Competition ini? Itu yang kamu masukin seharusnya. Apa yang ilmu yang kamu perdalam? Apa ini korelasinya dengan jurusan kamu? Apa hal-hal ataupun sisi positifnya baik hard skill ataupun soft skill yang kamu dapat? Itu yang mereka pengen cari dari kamu. Instead of kamu cuma mengelis gitu ya. Itu saran dari saya. Karena jujur ketika nulis esai S1 pun kalau kalian ngelihat spill yang saya udah bagikan, saya nggak pernah mention tentang prestasi saya di
di esai saya untuk yang S1 karena saya tahu kalau bagian prestasi itu udah ada di form, tapi saya menjelaskan tentang bagaimana karakter saya itu lebih utamanya. Nah, ketika esai S2 saya mespilkan bagian prestasi saya, tapi hanya 1-2 aja dari puluhan ataupun bahkan 20-an prestasi yang saya dapatin. Karena yang saya cari adalah apa hal yang bisa saya berkontribusi yang menjadi nilai positif ataupun itu bisa membangun bagi saya daripada saya mengelis semua prestasi saya gitu. Itu saran dari saya ya. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, itu tadi yang penting tadi Kak Yesi udah nyampaikan juga ada yang nggak relate dengan jurusan tapi dia bisa masukin prestasinya itu ada benang merahnya yang bisa dia manfaatkan untuk memperdalam skillnya, meningkatkan kemampuan dia gitu. Itu yang lebih penting. Itulah tujuan dari sebuah esai teman-teman. Esai itu bukan pengen ngelihat apa yang udah ada yang di list dari formnya kamu, tapi apa yang tidak tergambarkan dari list form portal beasiswa unggulan yang lainnya. Itulah tujuan dari sebuah esai. Mereka itu pengen ngelihat kamu secara emosional kamu seperti apa gitu ya. Dari cerita-cerita kamu gitu. Karena di bagian form itu nggak ada tentang interestnya kamu apa, hobinya kamu apa, skillnya kamu apa, kan nggak ada kan gitu. Tapi inilah yang kamu bisa ceritakan selama di esai itu. Oke, itu aja sih dari saya, cara pandang saya ya. Tapi jangan kamu terima mentah-mentah sebagai seorang akademisi. Ketika kita mendapatkan pandangan, kita harus cari pandangan yang lain sampai pada titik akhirnya kita bisa mengambil garis besarnya ini pandangan yang mana yang kamu paling cocok gitu. Itu sebagai akademisi. Oke, gitu Selin. Ada lagi teman-teman? Kita mau jawab yang bagaimana dulu ya? Yang raise hand atau kolom komentar? Kolom komentar dulu deh ini. Oke, Ada nih. yang mana itu? Mungkin kamu boleh baca dulu deh. Aku lupa tadi. Ini sih simpel aja ya Kak, saya sambil nunggu. Oke, izin tanya Kak dari Laila. Cara meminta surat keterangan aktif kuliah memakai format BU bagaimana ya? Soalnya dari kampus sudah ada format sendiri dan tinggal unduh akun si akad. Terima kasih. Nah, kalau kayak gini case-nya itu biasanya kita tuh bisa tetap koordinasi sama pihak akademik loh. Berarti kalian datang aja ke dekanat, di ruang dekanat itu biasanya tuh mereka tuh tetap bisa nerima secara offline kayak gitu. Tinggal dijelasin aja kalau misalkan ini tuh mintanya formatnya seperti ini Pak Bu kayak gitu. Itu pasti mereka bisa bisa dikoordinasi kok. Tapi kalau misalkan mereka masih bebal dan nggak mau, udah Mbak di akad udah ada tinggal unduh aja sendiri kayak gitu. Itu ya ada baiknya memang ditanyakan langsung ke helpdesk BU-nya apakah itu acceptable atau enggak kayak gitu. Tapi setahu aku ya apa namanya? Se adanya di BU pun kalau misalkan kita punya format sendiri itu tetap bisa kok minta secara offline gitu. Dikomunikasikan yang baik aja. Itu sih. Iya. Sebenarnya tuh pengalaman saya juga dulu kayak gitu sih daftar beasiswa. Ini ada form sendiri dari prodi. Ya udah kamu ikutin aja dimintanya kayak gitu. Enggak Pak, ini udah ada template sendiri. Saya harus ngikutin ini biar aman aja. Saya main aman gitu ya daripada nanti bermasalah, daripada saya harus nunggu jawaban dari pihak BU yang lama kan biasanya kalau kita nanya kan via email kan lama banget dijawabnya gitu. Dan saya minta juga kalau dari Kaprodi mintanya untuk pakai template dari mereka, ya udah saya minta ke dosen aja gitu yang bisa fleksibel. Jadi kan kalian tuh kan ketika kuliah ataupun ketika sekolah itu kan pasti paling nggak dekat lah dengan 1 atau 2 dosen ataupun pembimbing akademik kalian paling enggaknya. Nah itu yang biasanya cari orang-orang yang fleksibel aja nggak apa-apa. Atau banyak kok yang nggak harus dari rektor, dari dekan, dari kaprodi itu bisa lolos juga gitu. Surat rekomendasi itu poinnya adalah bukan sehebat apa yang memberikan rekomendasi, tapi poin gambarannya yang paling penting. Itu. Ya paling penting itu bagian deskripsinya, bukan bagian yang ngasihnya rektor otomatis lolos, enggak. Kalau rektornya ngasih rekomendasinya ternyata isi rekomendasi atau deskripsinya enggak terlalu bagus ya juga enggak nilai plus gitu loh bagi kalian. Gitu ya saran dari saya. Oh iya. Oke.
Tapi itu surat keterangan aktif, Kak. Surat keterangan aktif, bukan rekomendasi. Sorry, Iya, aku gagal fokus. Oke, kayaknya pakai. udah lapar sih itu. Iya, belum sarapan ini. Oke, sorry. Ternyata surat. Ya, pakai dari BU aja, tinggal diminta kok bisa fleksibel. Intinya seperti itu aja. Intinya kampus kalian tuh fleksibel kok sebenarnya. Memang ada beberapa staff ataupun beberapa orang di sana yang terlalu kaku. Ya udah kalian cari aja yang orang-orang fleksibel gitu. Itu ya saran dari saya. Oke, terima kasih Kak. Next ya. Saya gagal fokus ini. Oke, Kak, izin bertanya. Sertifikat telah menyelesaikan proyek itu dimasukin. Oh, ini udah tadi ya. Mungkin tadi udah dijelasin sama Kak Aryan tadi. Mungkin bisa diperhatikan yang perbedaan sertifikat, kompetensi, dan apa itu tadi ya. Terus habis itu ini ada dari pertanyaan dari Nabila Safira, Kak. Kak, dulu aku ada ikut Olimpiade saat SMA, tapi hanya sebagai peserta. Tapi saya tidak tahu mengapa sertifikatnya tidak dikasih. Kalau misalnya aku buat masukin esai, boleh nggak ya? Karena sertifikatnya nggak ada. Gimana, Kak? Nggak apa-apa dimasukin aja di esai. Yang penting kamu bukan menulis doang, tapi kamu punya pengalaman menarik ketika kamu ikut Olimpiade tersebut ataupun ikut lomba-lomba yang lain tersebut. Poin saya seperti itu sih yang berhubungan dengan prestasi. Saya tidak sangat menyarankan buat teman-teman masukin prestasi tapi nggak ada ceritanya, nggak ada hal positif yang kalian dapatkan, apa yang bisa kalian sumbangsikan, apa yang kalian pengen tonjolkan, itu nggak ada. Itu saya nggak sangat menyarankan. Lebih baik kalian nggak usah masukin tentang prestasi kalian di S1 daripada tidak punya nilai positifnya. Itu sih. Walaupun sebagai peserta kok, sebagai dulu saya pernah bimbingin. Ini pengalaman saya. Dulu dia itu nggak punya pengalaman pengalaman prestasi lomba, karena dia memang anaknya non akademik banget. Dia memang lebih suka ke masyarakat. Jadi dia banyak kegiatan-kegiatan seperti volunteer ataupun pengabdian. Ya udah saya bilangin buat cerita aja tentang pengabdian kamu. Apa yang sih udah yang kamu lakuin? Apa sih hal yang bermanfaat yang udah kamu lakuin ketika kamu ikut kegiatan tersebut? Itu aja. Bukan hanya sekedar memasukin kegiatan tersebut tapi nggak ada ceritanya. Itu sih poin dari saya. Yang penting ada ceritanya, dan cerita itu bisa menggambarkan karakter kamu, bisa menggambarkan diri kamu. Mungkin suatu saat saya bakal spill tentang S2 saya gitu ya. Tapi mungkin nggak sekarang. Ada momennya sendiri nanti kalau beasiswa BPI bakal buka, saya bakal spill. Gimana sih saya masukin tentang prestasi saya? Apakah saya cuma mengelis dari puluhan total prestasi yang udah saya dapatkan, atau saya cuma 1 atau 2 aja yang saya jadikan pelajaran? Gitu. Ya teman-teman, stay tune aja. Oke, lanjut. Ada lagi? Next. Oh, masih banyak nih di Ya, mumpung kolom chat ada dari 30 Nesya menit lagi. Walfadila. Betul. Yang raise hands ya. Kak, izin bertanya, di dalam esai itu harus ada isunya ya, Kak? Kalau cuma pengertian serta kontribusi di bagian bawah esainya aja gimana, Kak? Kalau langsung pengertian sama ada bagian penjelasan tentang kontribusi, terus kamu mau ngangkat apa coba logikanya ya? Berarti kalau misalkan kalau ada isu itu kan berarti kamu tuh udah apa namanya udah menjelaskan secara kronologis nih isunya ini, cara menyelesaikannya ini, kontribusinya tuh ini. Kalau misalkan pengertian kamu mau ngasih pengertian apa? Pengertian isunya atau gimana nya gitu. Kalau aku sih kalau case-nya tentang kontribusi better itu ada isu yang akan kamu angkat biar relate tulisanmu itu biar koheren dan kohesinya itu dapat kayak tadi si Selin itu kan dia tuh ngangkat tentang perkembangan teknologi terus ngangkat tentang kayak Internet of Things-nya tuh kayak gimana di Indonesia itu dia ngangkat itu sampai bawah pun juga relate. Kalau kamu nggak ada kayak gitunya nanti aku yakin kamu bakal OOT terus sampai bawah bakalan lebar kemana-mana gitu. Iya. Kayak gitu sih. Mungkin dari Kak Rian gimana? Iya sama, pandangan saya sama seperti Kak Yesi. Betul sih. Oke, selanjutnya Aurel. Kak, karya itu harus karya yang sudah pernah dipublikasikan. Berarti portofolio sebagai content writer terkait konten-konten di IG yang pernah saya buat boleh dimasukkan ya, Kak? Gimana, Kak? Kalau konten
kalau konten yang kalian masukin di Instagram sebagai writer itu kan yang saya tangkap itu sebuah pekerjaan ya. Nah, itu mungkin bisa di pengalaman pekerjaan aja. Gini, poinnya adalah yang berhubungan dengan karya itu punya nilai hak cipta ataupun hak patennya. Itu pandangan saya ya. Karena sebuah karya itu kan tidak bisa orang bakal plagiasi, bakal comot dengan sembarangan aja gitu. Itu menurut saya karya. Nah, kayak contoh nih, kenapa sih kalau kamu ngelihat di bagian karya itu paling dominannya adalah cuman di jurnal sama di buku. Karena jurnal sama buku itu sangat susah untuk diplagiasi. Ada cek-cek seperti Turnitin dan lain sebagainya bakal untuk melihat ini kalau orang lain itu bakal plagiasi atau enggak. Seperti itu ya. Kalau sebagai digital writer itu kalau kamu kayaknya itu udah masuk digital writer itu udah masuk pekerjaan nggak sih bagi saya? Itu kamu Content sebagai writer, iya. iya itu sudah sebagai pekerjaan. Content creator aja sekarang itu udah masuk pekerjaan dan itu dimasukin pengalaman pekerjaan aja. Yang kayaknya udah pernah nanya di grup sih ini kayaknya. Mungkin biar lebih jelas lagi Kak ini. Iya. Teman-teman saya Oke, sangat next. Ini kayak kurang. Oke, lanjut next dulu aja. Sarankan apa? Saya sarankan buat tanya langsung aja ya, on voice gitu, biar enak juga kalian menjabarkannya gitu. Karena kalau takutnya dari tulisan itu kita juga belum nangkap, belum lengkap gitu. Betul. Jadi kita tuh kayak jadinya sekarang tuh kayak lagi podcast gitu ya. Iya. Oke, next ya, ini pertanyaan dari Lutfia Amanda Putri. Kak izin bertanya, kalau misal jurusan kita berbeda dengan jurusan kita dengan kontribusi kita itu berbeda gimana ya Kak? Contoh, saya prodi ilmu komputer dan kontribusi saya yaitu menciptakan SDM yang kaya akan literasi. Terima kasih Kak. Nah, ini kan sama kayak si Selin tadi. Dia kan juga jurusan komputer. Terus habis itu kontribusinya itu dia tuh pengen meningkatkan apa namanya SDM-nya dengan cara membangun startup gini yang bisa meningkatkan literasi. Hampir mirip dong. Cuman dia nyampenya itu direlatin sama jurusannya. Jadi kayak langsung aja, misal kamu komputer ingin literasinya tentang literasi komputer gitu. Itu sih. Sebenarnya itu udah bisa relate sih kalau kamu bisa menghubungkan literasinya itu bukan literasi tentang olahraga, bukan tentang artis ataupun selebgram gitu, tapi literasinya tentang komputer gitu. Itu udah relate sebenarnya. Nah, itu sih sederhananya seperti itu, teman-teman. Nah, iya. Jadi kayak disangkutin aja, tapi pokoknya jangan sampai, ini kan nggak jelas nih literasinya literasi apa. Kalau misalkan dari kita jawabannya ya udah disangkutin sama literasi komputer biar gitu. Tapi kalau misalkan kamu punya pandangan, aku pengen ngasih literasi tentang apa ya olahraga tadi katanya Kak Rian, ya itu baru agak gimana ya? Iya. Gak kurang pas. Oke, next ya. Ini masih ada pertanyaan berapa? Oh, tinggal 2 lagi Kak. Kak izin bertanya, untuk surat keterangan aktif nanti isi keterangannya semester 2 atau 3 ya Kak? Soalnya buat urus surat keterangan aktif terbaru biasanya harus bayar UKT dulu Kak. Untuk semester 3 ini saya belum bayar UKT-nya, itu gimana ya Kak? Intinya adalah maksimal semester 3. Kalian ngisi semester 2 ataupun 3 itu nggak apa-apa gitu. Yang penting yang penting dapat dulu deh kalian ongoing dengan tidak melewati maksimal semester 3. Udah selesai gitu aja. Betul. Karena dulu temanku tuh ada, dia itu batch 2 tahun 2018 ya, batch 2 itu sekitar bulan Agustus ya nggak sih, yang 2018 itu Juli Agustus kalau nggak salah, itu dia tuh juga pakai surat keterangan aktif semester 3 tuh. Dan lolos. Karena menurut aku itu di BU itu yang paling krusial adalah administrasinya ya, itu mereka tuh benar-benar teliti banget. Banyak yang gugur di administrasi gara-gara ada yang kurang lah, ada yang nggak kurang, ada yang nggak sesuai template, ada yang itu jadinya kayak kalau menurut aku ya kalau udah lulus administrasi di wawancara itu insya Allah kedepannya itu bakal lebih gampang karena waktu pas zamanku itu
selesai administrasi 80% lah yang ikut wawancara itu lolos sampai Iya, akhir. benar. Ya, itu benar. Jadi kayak administrasi itu krusial banget di BO. Jadi kalian tuh sebelum disubmit itu diteliti lagi, dikoreksi lagi sampai atas sampai bawah. Itu sih. Ya. Terus terakhir nih dari Kak Faiza Ramulan. Kak izin bertanya, angkatan 2021 yang udah pernah kuliah 2 semester tapi mengundurkan diri dan pindah univ serta jurusan yang berbeda, kira-kira di situasi ini boleh daftar beasiswa unggulan nggak ya? Mengingat ada syarat belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama. Atau itu maksudnya untuk yang sudah S1, Kak? Mohon jawabannya, Kak. Kalau dari aku ya, tadi itu aku udah baca di bukletnya. Itu tuh syaratnya adalah tidak lebih dari 2 tahun lulus SMA. Jadi setahuku kalau misalkan itu tahun 2023 ya, kamu tadi lulusnya tahun 2021, itu dicoba dulu aja daftar, siapa tahu bisa, karena itu kan masih 2 tahun tuh, masih 2 tahun setelah lulus SMA. Tapi beda lagi kalau misal si Faiza ini lulus pernah gap year juga, itu baru nggak bisa, karena di bukletnya si atau buku panduannya si BU itu maksimal 2 tahun terakhir atau lulusan 2 tahun terakhir SMA kayak gitu sih. Mungkin bisa di cross check lagi di persyaratannya. Ya. Intinya kalian memenuhi persyaratannya aja. Ada juga sih yang sering nanya kayak pindah kampus itu gimana? Boleh nggak? Ya nggak apa-apa. As long as kamu punya berkas jadi maba lagi LOA-nya gitu. Walaupun kamu pindah kampus. Tapi nanti jangan jangan dimasukin di esai ya, karena itu nggak bagus. Kamu udah plan-plan banget sebenarnya kalau kayak gitu. Itu sih saran dari saya. Betul. Oke, untuk tanya jawab on voice Mbak Titik boleh? Baik, terima kasih kesempatannya, Kak. Izin bertanya. Ya. Untuk esainya itu yang paragraf pertamanya itu baiknya langsung perkenalan ataukah membahas isu sosial dulu? Terima kasih, Kak. Nih kayak Mohon sini. jawabannya. Oh, oke, baik. Tadi pernah dibilang kan sama Kak Rian tadi, ada banyak style. Ada yang stylenya itu diawali dengan permasalahan dulu, terus baru kenalan. Ada juga yang langsung kenalan, terus habis kenalan itu langsung dimasukin ke permasalahan. Itu tergantung kaliannya kayak gimana. Kalau dari aku pribadi, aku tuh karena aku itu gimana ya, suka to the point, jadinya itu pengenalan dulu baru permasalahan. Jadi biar pengenalannya itu sudah selesai gitu. Tapi ada juga yang permasalahan dulu, intermezzo, baru perkenalan, terus permasalahan lagi itu ada. Itu sama-sama baiknya kok. Yang penting itu di paragraf pertama itu kalian tuh bisa dominnya itu di paragraf pertama biar si reviewer itu bisa mau baca sampai paragraf terakhir. Kayak gitu sih. Mungkin dari kalian. Sarannya sama-sama bagus, as long as ketika kalian nulisnya on point. Dah itu poinnya bagi saya. Tuh, karena memang apa ya, kalau dulu tuh aku diajarin sama dosen aku, jadi kalau misalkan kita tuh bikin esai atau bikin jurnal atau bikin artikel, itu kalau bisa di awal-awal tuh kita tuh bikin halo effect. Ada kalau di manajemen sumber daya manusia ya, kalau misalnya di sini ada anak psikologi, itu ada namanya halo effect. Jadi kita tuh bisa menciptakan positif effect atau negatif effect. Kalau misalkan di awal tuh kita udah bikin positif effect kayak wah ini keren banget sih, ini poinnya on point sih, isunya babat banget sih, orangnya keren sih, itu sampai bawah itu mereka bakalan senang membaca artikel kita atau membaca esainya kita kayak gitu. Entah kalian menjawab dengan isu dulu tapi isunya yang benar-benar urgensinya itu dapat, atau dengan pengenalan diri yang benar-benar outstanding, itu bisa banget gitu. Itu sih. Oke, next Sasa. Untuk Mbak Titi gimana? Iya, sudah terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, baik, Kak. Makasih Iya. sebelumnya. Jadi izin bertanya seputar esai ya, Kak. Sebetulnya Kak Yesi tadi bilang sebaiknya kita menjelaskan rencana jangka pendeknya dulu, baru kontribusi kita untuk Indonesia seperti apa ke depannya. Seperti pada saat menjadi mahasiswa,
ikut organisasi sebagai dasar awal untuk menghubungkan kontribusi kita ke depannya pada Indonesia. Benar kan, Kak? Nah, jadi situasi aku sekarang, aku baru maba, Kak, di PTS. Dan aku belum tahu ada organisasi apa aja di kampusku. Boleh nggak sih aku nulis esai yang dimana gambaran besarnya itu aku nulis jurusanku, terus aku pengen jadi apa, cita-citaku maksudnya, terus aku kaitin dengan kontribusiku untuk Indonesia. Boleh nggak, Kak? Oke, baik. Jadi salah satu sekarang permasalahannya adalah belum tahu nih organisasi apa yang bakalan ada di universitasnya itu. Nah, tadi tuh aku udah ngasih saran nih. Dulu tuh aku juga sama-sama belum tahu kayak gimana, tapi aku juga udah tanya-tanya nih, tanya ke kakak tingkat, di situ organisasinya apa aja sih? Kita udah kepo-kepo nih kan, kita kalau mau masuk kuliah kan udah kepo-kepo. Di dalam itu bakal belajar apa aja, kita bakalan dapat ekstrakurikuler, bukan ekstrakurikuler ya, UKM apa, terus habis itu organisasinya apa aja, itu misalnya kita udah dapat skill-skillan kayak gimana. Tapi mungkin Sasa pengennya langsung on point ke depannya kayak gimana. Kalau ke depannya langsung gimana tuh sebenarnya juga boleh. Cita-citanya tuh kayak apa itu boleh banget. Cuma kalau langsung ke cita-cita langsung ke jangka panjang tanpa kita jelaskan rencana kita yang pendek itu malah menurutku tuh kurang kurang apa ya istilahnya ya kurang belum membentuk eh koherenan gitu loh. Habis kenalan langsung jangka panjang, belum nampakin kalau misalnya oh kita ke depannya tuh mau belajar ini biar kayak gini 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 atau kita tuh mau ikut organisasi ini tuh biar bisa melatih skill ini tapi ujuk-ujuk langsung jawab masa depan selesai lulus tuh mau kayak gimana kayak gitu karena pada idealnya itu kita tuh bikin roadmap itu 1 sampai 5 tahun dan 5 tahun sampai 10 tahun jadi kan kita stepnya dari 1 tahun dulu 2 tahun 3 tahun baru nanti 10 tahun itu akan lebih kronologis dan lebih tertata kayak gitu sih kalau dari aku tapi kalau misalkan kamu masih kesulitan kalau saran dari aku mungkin masih banyak waktunya masih panjang itu bisa di riset dulu organisasi yang ada di kampus itu apa aja nggak harus organisasi di kampus non kampus pun juga banyak yang udah publik kayak misal ISEC terus ada juga yang student catalyst kalau misalkan kalian anak bisnis ada juga student ex CEO atau bisa ikut XL Future Leader itu salah satu bentuk organisasi kan jadi kita tuh cuma kitanya bagaimana bisa ngeriset kehidupan kuliah itu kayak gimana itu sih Iya benar itu. Jadi sebenarnya kalau kalian teman-teman yang masih maba, tinggal kalian typing aja di internet tentang UKM ataupun himpunan ataupun organisasi di kampus kalian itu pasti ada di websitenya kok. Kalian tinggal cari aja. Kalian ikhtiar dulu cari di media sosialnya mereka itu pasti ada kok UKM-UKM-nya ataupun organisasinya. Nanti ada penjelasan ini bakal belajar apa, ini bakal di lingkup bidang apa, itu pasti ada kok deh. Nah, dan kalian nanti gini, kalau kalian memang belum mengenal namanya lebih lengkap kayak organisasi X ini nama exactly-nya apa belum tahu. Ya udah kalian pengen bilang aja di dalam esai kalian nanti ketika saya kuliah, saya ingin ikut organisasi yang berkaitan dengan apa bla 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 yang sesuai dengan bidang kalian. Walaupun kalian belum tahu nih nama organisasinya apa gitu. Tapi kalian masukin aja mengikuti organisasi yang berhubungan dengan bla 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 blanya itu. Itu sih saran dari saya juga. Nah, tapi saya yakin sekarang di zamannya yang sudah open access seperti ini itu pasti informasinya udah lengkap kok di kampus. Di website kampusnya itu udah pasti lengkap. Saya yakin itu ada. Dan bahkan saya ketika nulis untuk proposal rencana studi saya untuk studi S2 di Australia, saya belum pernah ke sana dan saya nggak tahu menghubungi siapa. Ya udah saya tinggal cari aja di internet. Oh ternyata di kampus saya itu di Sydney itu ada namanya organisasi civil engineering student gitu ya. Nanti kita bakal belajar apa aja saya masukin di sana gitu. Jadi saya research dulu lebih dalam di websitenya. Oh ini yang bakal dipelajari, oh ini yang bakal dikembangin untuk skillnya. Baru saya masukin di esai saya. Saya ketika kuliah bakal mengikuti organisasi civil engineering students. Nah, di organisasi ini saya bakal belajar banyak tentang pengembangan skill yang berhubungan dengan dunia industri di teknik sipil seperti itu.
saya yakin itu pasti ada kok di dunia yang serba open access seperti ini. Gitu ya, Sasa. Aku ada pertanyaan lagi Kak, 2. Iya, boleh. Ya. Boleh, mumpung Nah, belum jam 11. boleh nggak kita pakai kata aku di esai, bukan kata saya? Kalau idealnya sih pakai saya sih karena lebih formal ya. Kalau misalnya kita pakai aku itu ya meskipun judulnya dulu tuh aku generasi unggul, tapi ya etisnya kalau dibaca sama reviewer yang akademisi ya pakai bahasa yang lebih bagus seperti itu. Iya. Sebenarnya secara aturan nggak ada ya, secara aturan. Tapi tinggal kalian menyesuaikan aja sih sebenarnya mau pakai aku ataupun saya. Yang penting intinya itu adalah masih bahasa yang sopan aja. Dan kita tidak bisa menjawab lebih baik yang mana. Saya rasa kalau pandangan saya sama aja kok gitu. Iya Kak. Pertanyaan terakhir. Nah, 3 berarti. di pendaftarannya kan ada KTM. Nah, saya belum punya KTM, Kak. Adanya kartu mahasiswa sementara. Itu sama nggak ya? Nggak apa-apa, itu aja. Masukin. Sama kok. Itu aja. Iya. Kan itu identitas pengenal. Iya. Makasih Kak, itu aja. Oke, Cici. Sama-sama. The last one, Cici. Enggak, ada Elvira terakhir. Iya, terakhir Elvira ya. Oke. Oke, Cici, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, saya kan memiliki bisnis plan gitu, tapi sama teman-teman saya, apakah boleh dicantumkan di karya? Terima kasih. Kalau menurut saya kan itu masih plan ya, masih bisnis plan, belum dipublikasikan, belum di HKI, belum diituin. Itu better jangan dimasukin dulu, mungkin di esai mungkin bisa dimasukin ke rencana itunya gitu. Karena kalau misal masukin ke karya itu tuh kayak karyanya kan belum jadi tuh kok. Tapi kalau misalkan udah jadi, udah di HKI atau ya at least MVP-nya udah dapet itu is okay, boleh gitu. Kan kalau masih belum ya better di esainya aja dimasukin rencana-rencananya. Ya, benar. Lanjut, Elvira. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan dan terima kasih kepada kakak-kakak atas ilmunya. Di sini saya ingin bertanya mengenai biodata. Pada bagian biodata kan sudah Kak Rahmat jelaskan di video bahwasanya untuk tanggal lahir itu tidak bisa diubah. Namun ketika pengisian biodata itu saya ada kesalahan dalam penulisan tanggal lahir. Itu apakah dari BU sendiri ada solusinya atau bagaimana Kak? Seperti itu. Terima kasih. Berarti itu langsung ke panitia deh. Langsung ke panitia minta kamu sampaikan kenapa kesalahan itu. Soalnya kalau di portal sendiri emang udah nggak bisa. Jadi gini, teman-teman yang tidak bisa diganti itu bukan cuma tanggal lahir, tapi juga ada kayak NIK, ada data-data pribadi kalian yang itu udah big datanya dari pemerintah pusat gitu. Jadi itu bakal tersinkronisasi semua. Jadi contoh nih, saya mau daftar beasiswa unggulan untuk S2 saya. Padahal saya udah keterima di beasiswa BPI. Walaupun pihak penyelenggara nggak tahu kalau saya udah daftar beasiswa lain, mereka bakal ngebaca NIK saya itu sama dengan NIK yang ada di beasiswa lain. Nah, itu sangat berbahaya gitu. Itu contohnya aja ya. Nah, sama sih seperti masalah tanggal lahir. Karena itu data-data pribadi kalian yang bakal disinkronisasi. Nah, saran dari saya, selagi kamu juga ngisi, kamu tetap konsultasiin sama pihak penyelenggara. Itu penting soalnya. Oh ya Kak, untuk alurnya untuk menanyakan kepada panitia itu bisa melalui apa ya kayak email ke beasiswa unggulan sendiri atau bagaimana? Iya, bisa kok. Di websitenya ada kok. Dulu aku tuh termasuk calon URD yang suka ngemail BU. Karena dulu kan emang nggak pernah gabung ke grup apapun. Jadi aku dulu tuh sering banget setiap hari tuh email BU, gitu, helpdesk BU. Dan itu mereka cukup responsif sih kalau dulu. Jadi kayak bener-bener dijawab cepat. Oh baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Iya, sama-sama. Oke, Ini ada teman-teman. satu pertanyaan nih di room chat. Oke, terakhir ya. Terakhir ya ini. Selamat siang Kak, saya ingin bertanya, tapi maaf jika pertanyaan ini sudah sering ditanyakan atau sudah dibahas tadi di luar topik dari esai. Mengenai surat rekomendasi itu saya lihat ada di
tadi tulis tangan, sedangkan saya sudah mengirim format secara softfile. Lalu bisakah saya meminta rekomendasi pada DPA? Dan satu lagi Kak, dari kemarin setiap saya upload biodata awalnya yang mengajukan beasiswa tentang KHS, KTM, dan sebagainya itu selalu gagal. Tulisannya error Kak, kenapa ya Kak? Terima kasih atas jawabannya Kak. Kalau menurut aku yang direkomendasi itu memang opsional. Dulu temanku tuh ada yang diketik, ada juga yang pakai tulis tangan. Kebetulan kalau aku dulu tulis tangan karena memang ibu dosennya itu suka nulis tangan, jadi biar tahu tuh seninya nulis gitu. Tapi ada juga yang temanku itu diketik terus habis itu mereka tinggal cross check dan tanda tangan kayak gitu. Nah, kalau rekomendasi dari DPA itu boleh banget kok, kan nggak dibatasin, nggak harus rektor, nggak harus dekan, tapi yang mengenal kamu secara keseluruhan, tahu potensimu, tahu kamu betul-betul kayak gitu tuh yang disarankan sih, kayak gitu sih. Terus yang mengenai upload biodata mungkin bisa dibantu Kak. Kayaknya itu Oke, saya juga kurang teknis. tahu ya ini ya, teknisnya kamu tuh errornya itu karena apa gitu. Nah mungkin nanti saya nggak tahu juga bentuk errornya seperti apa. Mungkin kamu bisa kirim aja gambarnya di nomor Telegram saya ya. Mungkin bisa jadi file yang kamu upload itu korup atau lebih dari persyaratan. Kalau nggak salah itu sekitar 2 MB gitu juga ada. Itu ya nanti ya. Saya juga kurang tahu nih, belum bisa menjawab secara lebih jelas karena saya nggak tahu case-nya seperti apa yang kamu alami. Oke, gitu ya teman-teman sekalian. Oke nih, sebelum kita penutupan, Kak Yesi ada closing statement kah buat teman-teman BU Hunters? Scholarship Hunters ya. Iya. Oke, kalau kata dari aku sih, teman-teman setidaknya kalian harus berusaha mencoba, jangan takut untuk, aduh aku nggak berprestasi, aku nggak mau nyoba, aku insecure dan lain sebagainya. Jangan, kalian coba dulu. Lebih baik kalian tuh gagal karena sudah mencoba, karena daripada kalian gagal tapi belum pernah mencoba, itu malah lebih nyesek ya. Kita nggak tahu kapasitas diri kita ya gitu. Terus tetap semangat dan tetap teliti ya, kalau misal BU itu harus teliti di administrasi. Seperti aku bilang tadi, kalau udah lolos administrasi, kemungkinan besar jadi award itu lebih tinggi karena di wawancara itu biasanya nguliknya tentang proposal aja. Kalau kalian bisa menjawab dengan bagus, itu tuh bakalan lolos dan hampir 80-90% lolos administrasi itu juga lolos wawancara. Lolos akhir kayak gitu. Itu aja sih. Mungkin dari kalian ada closing statement? Ya, sama seperti Kak Esi tadi, teman-teman sekalian. Dari dulu saya sering bimbingin mahasiswa buat coba dulu daftar, coba dulu berusaha di beasiswa unggulan karena rezekinya kita nggak tahu. Jujur, pengalaman saya pribadi, saya nyiapin untuk daftar beasiswa unggulan itu 4 hari sebelum penutupan. Kamu bayangin gimana zaman dahulu di tahun 2018, Hamin 4 hari dan saya belum zaman saya lebih parah soalnya zaman kita tuh masih ada namanya proposal rencana studi. Jadi kita harus riset dulu untuk topik skripsi kita. Kamu bayangin maba yang belum banyak tahu tentang bidang keahlian kita disuruh buat topik skripsi gitu. Nah, dulu saya juga sama seperti kalian mungkin bagi teman-teman yang ngerasa kayak insecure ngeliat prestasi orang, insecure ngelihat pencapaian orang, ngerasa kayak di beasiswa unggulan ini terlalu berprestasi orang-orang keterima. Sebenarnya itu enggak juga. Jujur kalau kalian juga ngelihat spill esai saya, itu banyak typonya juga kok sebenarnya. Karena saya nggak sempat nge-review. Saya nggak punya waktu buat nge-review karena saya baru selesai nyelesain esai saya itu hamin sehari gitu. Saya nggak sempat. Jadi saya ikhtiar aja, coba aja, yang penting on point apa yang saya tulis, yang saya kerjain itu sesuai, itu poin utamanya gitu ya. Karena kalau masa rezeki kita nggak tahu. Karena bagi saya lebih baik gagalnya ketika udah pernah mencoba dan saya puas ngerasain itu daripada saya nggak pernah mencoba karena udah ngerasa takut duluan. Dan buat teman-teman sekalian, yang namanya beasiswa itu masalah kompetisi. Jadi jangan sampai ketika kalian nanti gagal gitu ya, kalian berhenti mencoba untuk daftar beasiswa lain. Jangan. Saya banyak banget bimbingin beberapa mahasiswa dari dulu untuk kalau kamu gagal di BU karena kamu kurang kompetitif, kamu daftar beasiswa lain. Dan alhamdulillahnya banyak juga dulu bimbingan saya yang dia nggak daftar BU nih, tapi
dia belajar nih, semester 3-nya belajar buat dapatin prestasi, buat ningkatin skill. Ternyata mereka di semester pertengahan bisa dapat beasiswa Jarum, bisa dapat beasiswa Bank Indonesia, bisa dapat beasiswa dari perusahaan. Itu banyak banget sebenarnya beasiswa teman-teman. Tinggal kalian kepoin aja, kalian pelajari lebih dalam gitu ya. Itu saran dari saya buat teman-teman sekalian, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Jangan diikuti deadliner saya yang 4 hari. Karena jujur zamannya saya dengan zamannya teman-teman tuh berbeda. Zamannya saya dahulu beasiswa unggulan itu tidak se-famous-nya sekarang gitu loh. Kalau sekarang itu kan udah luar biasa tentang beasiswa. Udah ada media sosial yang menyebarkan secara luas dan itu semua kalangan bisa dapat informasi. Kalau zaman saya dulu masih susah buat dapat informasi tentang beasiswa gitu. Makanya saya dulu cuma H-4 hari baru dapat informasi beasiswa, baru daftar. Gitu ya teman-teman sekalian. Oke, itu aja mungkin yang dapat kami berikan dari pengalaman-pengalaman kami. Semoga itu semua bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan saya doakan teman-teman yang hadir di sini bisa lolos semua di beasiswa unggulan dan sebagai awardee beasiswa unggulan 2023 gitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak. Sama-sama. Saya izin live ya teman-teman, saya akhiri. Thank you for sharing, Kak. For sure, my pleasure teman-teman. Terima kasih.